tinggal 3 bulan umurnya. Nah, begitu datang ke Indonesia, ternyata beliau bertemu dengan 3 profesornya itu, ya. Jadi, oh ini Gideon ya, kamu Gideon gitu. Kok kamu belum meninggal? Kita bisa dengarkan ceritanya dengan singkat, karena mungkin beliau cuma sedikit waktu ya teman-teman ya. Teman-teman persiapkan pertanyaannya. Jadi nanti saya akan buka ruang pertanyaan 1-5 orang aja dulu ya. Oke, silakan Pak Gideon bisa perkenalkan dirinya, monggo. Oke, selamat pagi Indonesia. Selamat malam di sini LA ya. Semua tetap semangat, tetap sehat. Ya sedikit saya akan persingkat aja pengalaman saya. Ini pengalaman luar biasa. Ini bukan pengalaman apa ya, bohong-bohong ya. Ini kenyataan pengalaman pribadi saya. Tahun 2019 itu saya mendadak sakit, sesak napas, nggak bisa napas. Akhirnya saya harus pakai oksigen. Saya dibawa ke rumah sakit sama anak saya. Di situ ternyata dokter belum menemukan penyakitnya. Dikira saya pneumonia, paru-paru basah. Ternyata singkat cerita, ketahuan karena ginjal saya. Saya ini punya tekanan darah tinggi. Untung saya nggak punya gula, diabetes ya, saya nggak ada. Saya cuma tekanan darah tinggi. Jadi dokter ambil kesimpulan, mungkin karena ginjal saya tidak berfungsi lagi, cuma 3% itu ginjal saya. Jadi akhirnya saya nggak bisa kencing kan, saya nggak bisa kencing, akhirnya air itu masuk ke paru-paru. Saya sesak napas, jadi paru-paru saya dikira pneumonia. Akhirnya saya mengalami proses-proses rumah sakit, saya dipegang 8 dokter. Dan 8 dokter akhirnya mengambil kesimpulan, mereka give up. Saya di rumah sakit di Foothill itu, karena 8 dokter udah give up, mereka panggil anak-anak saya semua, bikin surat, dan diminta saya maunya apa nanti kalau terjadi sesuatu mendadak. Saya bilang kalau saya sampai koma atau apa, saya bilang sama anak-anak saya jangan sampai dikasih mesin untuk memperpanjang umur, tapi biarkan aja pergi gitu. Tapi kemudian dokter ini memindahkan saya ke rumah sakit yang lebih besar lagi, dengan harapan mungkin di situ perawatan lebih baik, dokter-dokternya lebih baik. Jadi dokternya 8 orang ini udah saya tinggalkan, saya dapat dokter baru di situ. Akhirnya diambil keputusan saya harus cuci darah. Sambil perawatan itu selama 2 bulan saya cuci darah, saya diduga kena leukemia awal ya, jadi kanker darah. Saya mesti plasma setiap seminggu 2 kali, kemudian harus kemo ya, kemo itu seminggu sekali. Terus saya harus cuci darah 4 kali seminggu waktu itu, jadi Senin, Rabu, Jumat, Sabtu. Ya, Senin, Rabu, Jumat itu 4 jam. Tapi Sabtu cuma 1 jam, 1,5 jam. Itu untuk ekstra, karena ginjal saya udah nggak berfungsi. Karena dokter bilang, orang normal itu ginjalnya kan bekerja 24 jam. Tapi kalau kamu sudah fail, ginjalnya nggak bekerja, jadi harus diganti dengan mesin. Terus ternyata nggak masalah, selama mesin itu bekerja dengan baik, berarti tubuh saya bisa sehat dengan ganti ginjal. Jadi ginjalnya itu di mesin. Nah, singkat cerita, dalam perawatan itu teman saya dari Jakarta, salah satu AFC ini, tapi sekarang mungkin dia nggak aktif, dia telepon saya, Gideon, ini ada produk bagus, tapi dia nggak tahu kalau waktu itu saya sudah sakit. Dia cuma nawarin aja ini. Terus saya minta literaturnya, saya kan nggak percaya, karena saya dulu minum vitamin segala macam, itu cuma aja. Saya minta literaturnya, dikasih sama dia literaturnya, saya baca, terus saya tergugah karena itu ada stem cell. Jadi akhirnya saya ambil kesimpulan, kalau stem cell ini, sel saya udah mati, kemudian diregenerasi, siapa tahu ginjal saya akan regenerasi sendiri. Akhirnya saya ambil keputusan, saya coba. Saya langsung ambil 60 box waktu itu. Dengan harapan saya akan pakai ini 60, kalau tidak ada reaksi, nggak ada apa perbaikan apa, ya saya stop. Udah, saya nggak minum apa-apa, saya bergantung sama mesin. Akhirnya saya coba. Selama bulan-bulan pertama itu saya minum tiap hari itu 4 saset ya. Itu waktu itu SOP 100, bukan Subarasi. SOP 100 saya minum 4 sehari, pagi 2, malam 2. Belum ada Utsukushi, jadi saya cuma minum Subarasi. Itu SOP 100.
bagi 2 malam 2. Selama bulan-bulan pertama nggak ada reaksi sama sekali. Badan saya ini hitam semua, muka saya hitam. Ya orang ginjal biasa begitu, kan gatal-gatal semua. Saya nggak bisa tidur, saya nggak bisa kencing, saya pakai kateter, saya nggak bisa berak. Ya tapi dalam bulan kedua, ketiga mulai kerasanya cuma gini aja, gatal-gatal saya mulai hilang. Saya tidur mulai enak, ya. Kemudian sedikit bisa kencing. Nah ini berarti ada perbaikan. Baru setelah 6 bulan, itu saya betul-betul merasa segar. Tapi hasil lab saya tetap aja segitu. Fungsi ginjal masih 3%, kreatin saya masih 11, waktu itu ya 11, sekitar 11-12. Urium saya masih tinggi, 100 lebih. Ya akhirnya karena saya merasa enakan aja, saya teruskan minum itu. Ya kemudian karena ini kan obat mahal ya, vitamin mahal ya. Akhirnya saya kurangi, dari 4 saya minum 2. Pagi, setelah itu setelah 6 bulan. Pagi 1, malam 1. Pagi 1, malam 1. Nah berjalannya dengan waktu, setiap bulan itu kan dites darah. Nah setiap dites darah itu saya selalu minta airnya. Saya ingin tahu ada reaksi apa. Kreatinnya berapa, uriumnya berapa, terus apa itu. Selain itu saya melakukan diet ketat. Ya saya ikuti programnya itu di klinik itu. Nggak boleh makan ini. Pokoknya kebanyakan saya makan rebusan. Ya, saya nggak makan garam sama kali, saya stop, gula stop. Saya minum air, terbatas saja, cuma 2 botol satu hari, nggak boleh lebih. Nah, berjalannya waktu setelah 10 bulan, baru kerasa saya bisa kencing lancar. Udah, saya pup, saya tidur, udah normal udah. Ya, tapi badan saya masih kurus kan waktu itu. Terus akhirnya saya sambung lagi, saya minum terus. Sampai setahun, saya sudah enak, saya dari 4 kali, saya minta 3 kali cuci darah. Dokter awal pertama nggak mau. Nggak berani ambil risiko. Ya, tetapi dicoba selama 1 bulan. Kalau dengan 3 kali cuci darah, 1 bulan tuh nggak ada reaksi, nggak ada gejolak naik turun, akhirnya boleh 3 kali. Akhirnya benar, dites selama 1 bulan, stabil saya. Malah cenderung turun, kreatin saya turun dari 11 dulu jadi 10, turun lagi. Setelah 1,5 tahun, turun terus, akhirnya saya minta 2 kali cuci darah. Ya 2 kali itu pun dengan otot-ototan sama dokternya nggak mau, karena dia ngomong nggak mungkin orang gagal ginjal cuci darah dikurangi, nggak mungkin sendiri lagi. nggak mungkin ya. Jadi dokter nggak mau ambil risiko, itu kan tanggung jawab besar untuk dokter. Saya minum terus, akhirnya benar makin turun sampai 1,5 tahun mungkin. Saya cuci darah 3 kali, akhirnya saya minta 2 kali. Nah ini pergumulan lagi sama dokter saya, engkel-engkelan gitu istilahnya orang Jawa ya. Akhirnya dokter ya dicoba 1 bulan. Kreatin saya sudah mulai itu 7 stabil situ, 7, 6, turun sedikit, naik lagi, itu aja terus. Sampai kurang lebih setahun lebih, 1,5 tahun atau setahun hampir 2 tahun gitu ya, baru mulai turun ke 4, 3 lah. Itu saya mulai seneng gitu, wah ini kok luar biasa ini ya. Saya terus minum itu terus, akhirnya setelah 2 tahun baru kreatin saya stabil di 3,2, 3,4, 3. Itu saya minta cuci darah 1 kali. Dokter udah pusing, kamu nih luar biasa katanya gitu. Dan hasilnya bagus, mereka nggak kasih. Mereka nggak kasih. Mereka nggak mau ambil risiko karena Takut tisu. Kalau di Amerika itu sistemnya, kesalahan dokter itu bisa rumah sakitnya kita sue, apa dokternya kita sue itu. Gitu akhirnya setelah 2 tahun kemudian 1 kali lah. Hari-hari menjelang saya mau minta stop itu sebetulnya lucu. 1 hari ada suster yang menangani saya, karena suster yang harusnya menangani saya itu nggak datang. Ya, hari itu datang suster baru, saya nggak kenal sama sekali. Dia datang, terus ini pasang di sini, di tempat saya ini nih. Kalau mau dilihat ada bekasnya sampai sekarang nih. Kelihatan nggak? Nih ya, 2. Kayak por gitu ya, kalau orang cancer ya. Di sini. Jadi ini memang spotnya. Jadi
detik jarumnya itu segede sedotan air itu ya, tancepin gitu, darahnya keluar, masuk di mesin, masuk Itu lagi. dialisis ya? Di mesinnya itu jalan cuci, airnya yang kotor racun-racunnya dibuang, terus masukin lagi. Satu kali, terus suster itu akhirnya bilang, loh kamu ini sebetulnya sehat, kamu kok nggak kelihatan sakit, gitu kan? Kamu lebih baik cari second opinion, cari ke dokter lain. Nah saya ingat dokter yang di rumah sakit pertama dulu, yang 8 dokter, salah satunya yang megang saya itu, yang dulu bilang umurnya cuma 3 bulan lah, gitu. Itu saya datang, tapi kan waktu itu COVID ya, 2021 kalau nggak salah, itu kan masih COVID. Jadi nggak bisa ketemu dokter gampang. Akhirnya saya telepon, saya bilang, dokter, saya mau minta advice saya dokter, boleh nggak kalau saya berhenti dialisis gitu. Terus dokternya heran, ini siapa ini? Saya bilang, saya Gideon gitu. Gideon yang mana ya? Dulu dokter nangani saya waktu di Foothill Hospital itu. Hah? Bener ini Gideon? Dia kaget. Waduh, sorry ya, saya pikir kamu sudah mati ya gitu. Itu enggak, ini Gideon, bener Gideon. Iya, saya minta advice, saya mau tes. Gimana? Oke, dikasih surat sama dia, saya ke lab. Dites, terus saya dites, akhirnya benar, diterima sama dia, terus dia bilang, iya kamu boleh stop cuci darah. Kamu minta sama dokter yang di sini. Waktu saya minta sama dokter sini menolak mentah-mentah, nggak bisa. Ya tahu saya telepon ke dokter ini lagi, dok, nggak boleh dok. Oke, nanti saya telepon. Akhirnya nggak tahu dokter itu mungkin berantem sendiri. Gitu. Akhirnya satu saat saya masuk lagi hari Sabtu itu, saya cuci darahnya hari Sabtu sekali seminggu. Lah waktu mau suster tuh mau nyubles ini, ternyata kepala susternya manggil, ini. Itu Gideon, stop aja, stop. Nih, gitu. Saya pikir di reschedule, dipindah hari apa gitu ya, karena mungkin ada apa, biasa gitu kan di schedule gitu. Terus, stop, Gideon, go home. What? Saya bilang gitu. Go home, no more, don't come back here, kayak gitu. Waduh, saya itu kaget setengah mati. Akhirnya bener, saya pulang langsung. Jadi nggak perlu kesini lagi, jangan kesini lagi, kamu ke dokter pokoknya. Disitulah saya stop sama sekali, itu tanggal 6 Mei tahun 2021. Ya, jadi 2019 sampai 2021. Itu akhirnya saya stop. Saya kontrol di dokter setiap 3 bulan. Akhirnya 3 bulan, kontrol 3 bulan, tetap stabil. Akhirnya diutur 6 bulan. Jadi sekarang saya tetap 6 bulan kontrol. Nah, ini hasilnya. Jadi saya minum itu, sampai sekarang pun saya tetap minum, ya. Jadi saya nggak berhenti, karena itu bukan obat. Subarasi Ucukusi itu bukan obat. Itu nutrisi untuk sel kita. Jadi setiap orang, baik itu sehat atau sakit, kalau sehat itu masih perlu nutrisi. Karena dari makanan aja, itu kurang cukup nutrisi, ya. Jadi kita harus mempertimbangkan ini baik-baik. Untuk kesehatan itu paling penting, karena rasanya sakit. Saya mau mati itu sudah pernah. Saya kemo 36 kali untuk leukemia saya. Kemudian saya plasma itu seminggu 2 kali selama setengah tahun. Kemudian waktu saya di USC itu kan saya mau transplant ginjal, ditawari transplant ginjal. Itu prosesnya diperiksa semua, saya ketahuan kena prostat juga. Jadi PSA saya itu tinggi, dan dokter mau biopsi saya, tapi teman saya minum Ucukusi. Nah, di situ saya mulai minum Ucukusi. Selama 1 bulan full saya minum Ucukusi, 1 hari 2 saset. Minum, setelah sebulan saya periksa dokter lagi, mau dibiopsi, dia periksa, nggak perlu biopsi. Jadi sampai sekarang prostat saya bersih, darah saya bagus, hemoglobin saya naik, ginjal saya berfungsi normal. Ya, itu ceritanya singkat. Jadi luar biasa, ya. Luar biasa. Jadi teman-teman, itu sejarah singkat dari Pak Gideon ya teman-teman ya. Jadi teman-teman silakan, ada yang mau bertanya, monggo langsung buka mic-nya.
Silakan teman-teman. Halo? Iya, silakan Pak Michael. Dibuka aja mic-nya langsung bertanya kepada Pak Gideon, ya, mempersingkat waktu. Oke, Pak Rika, terima kasih Pak Gideon. Sampai sekarang masih konsumsi Suba Utsu nggak? Ya, saya konsumsi Subarasi 1 saset pagi, Utsukushi malam. Waktu yang kemarin, waktu masih yang apa, yang ginjal itu, cuci darah, selain Suba Utsu ada yang lainnya nggak? Nggak ada. Saya paling anti obat ya, karena ini, saya dulu pernah kerja di farmasi juga selama di Indonesia ya, tahun 80, 82 sampai 84 itu. Saya kerja di farmasi, saya sebagai representatif dari company untuk menginformasikan produk ke dokter-dokter. Istilahnya sekarang itu detailer kalau di Indonesia. Ya. Tahu ya? Dulu Ya, naik tahu. Vespa itu ke dokter-dokter. Nah, itu kerjaan saya itu dulu. Makanya saya tahu bagaimana obat itu dibuat. Obat vitamin itu saya tahu dibuat. Kalau bisa jangan minum obat. Ya. Jadi selama saya di rumah sakit pun, waktu dokter kasih obat ini, obat itu, saya baca. Ini obat, saya bisa ngatasi sendiri. Saya punya badan, saya tahu badan saya sendiri. Jadi saya nggak, kalau dokter, obat ini nggak perlu untuk saya buang. Sampai satu saat susternya bingung, siapa kali kasih obat, katanya diminum, ternyata di tong sampah banyak gitu. Saya nggak minum sama sekali. Jadi sampai ditungguin, ayo minum, ditungguin gini. Jadi saya masuk ini, saya taruh di samping ini, saya minum dulu di depan. Begitu susternya pergi, ya saya buang lagi. Karena saya tahu nggak berfungsi gitu loh. Cuman memang ada untuk bantu pencernaan gitu aja. Untuk tapi sebetulnya kalau tubuh kita itu bisa menjaga sendiri dari makanan, itu kita bisa improve sendiri. Apalagi dibantu dengan nutrisi-nutrisi yang bagus gitu. Jadi saya tetap minum, sekarang tetap 1 hari 1 Subarasi, 1 Utsukushi. Itu karena memang perlu gitu loh. Itu kan bukan makanan gitu loh. Bukan obat, tapi makanan sehat. Sama seperti kalau kita makan ikan tiap hari itu kan sehat. Iya. Makan buah-buahan tiap hari itu kan sehat. Oke, terima kasih Pak Gideon. Sama-sama. Ya, Ada yang mau nanya, entar dulu. Ya, waktu Ada yang- pertama kali minum kan SOP, belum ada Subarasi, belum ada Utsu. Iya. Terus kan barusan mention minum Utsu waktu kena kanker prostat. Iya. Kapan mulainya? Jadi itu minum tadinya kan dua sampai berapa bulan jadi 2, satu. Nah terus minum Utsukushi Itu Subarasi masih masih SOP 100, kemudian SOP 100 kalau nggak salah bulan Agustus sudah ganti Subarasi. Subarasi, ya. Itu kan ini 2019, saya bulan Maret. Februari, Maret itu saya mulai minum. Ya, 6 bulan itu Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus ya. Agustus Subarasi, udah ganti Subarasi. Saya punya kecewa waktu itu. SOP 100 ini sudah bagus, kenapa kok ganti Subarasi? Katanya lebih bagus. Katanya lebih bagus, tapi kan saya belum percaya. Oh, oke. Gitu. Tapi akhirnya ya karena SOP 100 sudah nggak ada, mau nggak mau saya minum Subarasi. Nah itu saya minum Subarasi. Lainnya? Utsunya itu setelah saya dievaluasi, setelah berapa bulan. Oh, jadi masih tahun yang sama. 2019 akhir kalau nggak salah itu. Dan saya, Evaluasi terus baru ketahuan kanker prostat. iya, jadi Hari PSA itu- saya itu tinggi, jadi harus dibiopsi untuk saya belum kanker prostat sebetulnya. Oh. Diduga karena PSA saya tinggi, untuk kepastian harus dibiopsi. Itu. Lah saya takut, saya tanya teman-teman saya yang kena prostat, Baru minum Utsu. kalau dibiopsi itu katanya nanti kamu bisa seminggu itu kencing darah terus, sakit karena kan dikorek itu prostatnya. Jadi saya takut gitu loh. Akhirnya Jadi baru gimana? minum Utsu. Harus saya minum Utsu Berapa waktu itu minum? 2. Satu-satu. Saya minum Terus 2. Utsunya juga satu-satu. Subanya satu, Utsu satu-satu. Sulit. Pagi sore. Sepasang pagi, sepasang malam. Subanya tetap nggak pernah putus lah. Karena ada itu Utsu, saya coba Utsu lah. Setelah sebulan saya baru ke dokter lagi, diperiksa prostat saya itu ternyata udah turun PSA-nya, jadi nggak perlu dibiopsi. Itu setelah 3 bulan kemudian diperiksa lagi ternyata udah stabil sampai sekarang. Jadi sebenarnya Utsu juga membantu keadaan yang membaik. Iya. Itu ya. Itu. Karena kan intinya Utsu kan sebetulnya
lebih ke NK cell ya, nutrisi untuk Ya, untuk natural killer cell kita gitu loh, supaya kuat untuk. Terus tadi kan pertamanya mention itu leukemia. Itu kapan berhentinya udah nggak ada lagi leukemia? Leukemia itu saya 6 bulan Oh, cuma 6 kemo. Jadi mulai bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September tuh saya udah stop, nggak stop. ada gitu. Terus oke sampai situ. Nah, terus kan waktu itu sepasang. Nah, kapan mulai jadi satu-satunya? Setelah saya lepas ini, Oh, lepas cuci darah, cuci darah. setelah 2 tahun lebih, Dikurang sendiri. bisa saya kurang ya. karena udah nggak kronik lagi ya, Udah, maintain, ya, oke. saya maintain sampai sekarang, Oke. gitu. Oke, silakan. Oke, teman-teman, Ibu Eva, silakan Bu Eva, ya psikolog kita. Silakan langsung buka mic aja, langsung tanya ke Pak Gideon. Kak Rika, maaf nih, aku kebetulan lagi di rumah sakit tengok keluarga. Nggak apa-apa ya, aku ini aku menjauh. Oke. Pak Gideon, selamat malam ya. Selamat malam, selamat pagi. Iya. Selamat malam, selamat pagi. Ya, tadi yang menarik dari yang Bapak sampaikan, dalam proses penyembuhan tadi, selain konsumsi suba dan futsu, kan waktu tahap pertama itu tadi Bapak sempat ada satu masa di mana kemudian Bapak merubah pola hidup gitu ya. Dan itu saya ingin tahu hal-hal apa saja sih yang mendukung proses penyembuhan selain konsumsi suba itu kan, karena saya juga Iya. terima kasih. Saya kan Pak, saya ini sebetulnya moderat ya. Kalau makan, saya makan segala. Oh, maaf Bunda Leni, ketutup Bunda. Halo Bun. Iya, mic-nya ketutup. Oke. Sorry. Oke, lanjut. Oh, mute ya tadi ya. Aku mute. Pencet. Oke, cara hidup saya itu dari dulu ya, itu moderat aja. Saya makan segala, nggak ada pantangan. Tapi memang dokter selalu nyarankan kalau bisa kurangi gula dan jangan makan terlalu banyak seafood, udang, kepiting, itu saya paling suka ya. Suruh ngurangi, goreng-gorengan suruh ngurangi. Tapi saya ini orangnya bandel juga. Asal makan, merasa sehat. Begitu sakit itu saya baru tahu bahwa tekanan darah saya itu melonjaknya tinggi. Saya biasanya diperiksa 140, 145, bawahnya 90, 100 gitu ya. Total waktu sakit itu saya bisa 170 sampai 200. Jadi saya di rumah sakit itu minum obat, dikasih obat untuk tekanan darah tinggi itu yang paling maksimum supaya langsung turun. Begitu di atas 160 harus minum itu. Apa namanya, dindin, almudin, itu apa itu ya. Minum itu untuk mungkin untuk cepat turun. Kalau enggak gitu saya bisa stroke atau mungkin ya meninggal. Nah, jadi mulai di situ saya menyadari betapa pentingnya kesehatan. Ya, caranya saya ngurangi garam, ngurangi gula total. Terus buah apa saja yang dilarang, yang mengandung potasium, ya, yang mengandung sodium tinggi, itu harus stop. Contoh, apokat, pisang, itu nggak boleh. Ya, nomor 1 tuh apokat sama pisang yang nggak boleh. Yang disarankan tuh apel aja tiap hari. Apel 1 hari. Jadi saya sehari-hari itu makannya apel, kemudian rebusan-rebusan. Nah, saya paling suka rebusan apa? Pare. Tahu ya pare ya? Nah, jadi saya makan pare, saya rebus, campur pete. Ya. Pete. Itu udah, itu aja direbus sama tempe. Tempe kadang-kadang nggak boleh sering-sering karena orang yang asam urat nggak boleh makan tempe. Sorry. Ya, jadi itu aja, saya sering makan itu, rebusan itu aja. Kalau kepingin saya beli ikan digoreng. Kalau di sini tuh ada di apa, seafood peles itu, orang pasar Filipin tuh, market Filipin itu, kita beli ikan, milih, dipotong-potong, langsung digoreng aja gitu. Itu les
salt gitu, nggak pakai garam. Udah makan itu aja saya setiap Pak hari. Gideon tetap makan nasi toh, Kenapa? tetap makan nasi. Oh ya nasi saya nggak banyak, tapi nasi harus dong, orang ini weteng Jawa, tahu dah. Kalau nggak makan nasi belum Kalau makan. nggak makan nasi ini Belum makan. ngomel ini, perut ini asam lambungnya keluar gitu loh. Jadi nasi tetap, tapi karena saya nggak takut, karena saya nggak diabetes, jadi nggak apa-apa makan nasi Oh iya. itu. Tapi goreng-gorengan Goreng-gorengan boleh. boleh, tapi ya nggak banyak. Gitu aja. Yang paling banyak waktu itu ya saya makan apel, kemudian pare itu saya rebus pakai ikan tongkol, pakai pete, ya tempe direbus, sudah dibikin sambal, kasih pakai sambal kecap atau sambal terasi, udah makan. Waktu saya di rumah sakit ya, saya nggak ada nafsu makan sama sekali. Berat saya dari 64 kilo turun sampai 41 kilo. Itu kalau lihat gambarnya itu benar tuh. Saya kurus kering, lumpuh. Jadi saya udah dari kepala, dari bawah ini saya nggak kuat ngangkat tangan, duduk, nggak kuat. Mesti diangkat sama orang. Itu. Tapi ya ajaib lah, Tuhan tuh masih bekerja ya, Tuhan tuh masih bisa bikin mukjizat. Asal kita berusaha, jangan menyerah. Kalau kita menyerah ya siapapun juga nggak bisa nolong gitu loh. Tetap semangat. Nah, itu teman-teman ya, garis bawahi. Jadi kalau ada pasien-pasien Anda yang saat ini nonton nih di MM, ya itu kata-kata luar biasa dari Pak Gideon ya. Karena beliau juga menantang mau teman-teman. Kita bisa tanya ke beliau. Pasti ya pada waktu sakit 41 kilo itu pasti ya gimana Pak? Udah ngerasain rohnya keluar dari tubuh Pak? Nah, belum, masih di sini. Naik turun. Iya, kan jadi teman-teman dari yang sakit jadi pulih itu, wah itu amazing banget teman-teman. Ya silakan Bu Dija mau tanya atau teman-teman yang lain silakan buka aja mic-nya. Oh. Monggo silakan. Pak Danang. Gideon, Saya ya. selamat selamat malam, selamat pagi ya Pak ya. Ya, selamat Bu pagi. Dija, Sore. Bu Dija bentar ya, Pak Danang dulu ya. Oh boleh. Oke. Makasih Kak Rika. Selamat pagi Pak Gideon. Selamat pagi. Ya Pak, saya pengen sharing aja sama tanya. Kebetulan kan berdasarkan dari pengalaman Bapak, saya punya saudara itu transplant ginjal. Oke. Kemarin dia juga udah konsum, cuman terakhir kemarin itu ternyata setelah 5 tahun ginjalnya kayaknya gagal lagi, dan dia mau minum Utsu sama Suba itu sekarang jadi takut, karena Utsu itu kan kayak transplant itu kan harus imunnya dilemahkan sedikit kita. Dia sekarang mau minum itu takut. Nah, kalau menurut pengalaman Bapak kira-kira bagaimana? Tetap kita konsum atau? Nah, proses ini ya, sedikit informasi yang saya dapat dari Universitas itu California, di risetnya rumah sakit tentang transplant. Waktu itu saya juga ditawari transplant. Saya semua dicek darah, DNA semua untuk mencari donor yang cocok. Ya. Tapi mereka menjelaskan kepada saya kalau mau transplant itu bagaimana, nanti efeknya bagaimana, reaksinya bagaimana. Dan mereka cerita kalau transplant ginjal itu ternyata ginjal kita itu yang 2 nggak diambil, tapi tetap ditambahi, ditaruh di depan sini, ditaruh di perut. Jadi bukan ditukar. Jadi ginjal yang kita lama tetap ada ginjalnya orang yang donor itu taruh di sini, di situ lah. Tubuh kita, manusia itu normalnya akan menolak barang yang masuk. Nah, supaya nggak menolak, memang kita harus minum obat seumur hidup untuk menurunkan imun kita, supaya nggak menolak ginjal yang baru. Nah, akibatnya kalau imun kita turun, otomatis kita gampang sakit, nggak boleh capek, nggak boleh kena musim flu itu, kalau bisa jangan, lebih banyak istirahat. Nah, akhirnya saya waktu itu tawari gitu, saya ambil keputusan saya nggak mau transplant. Oh, sih. Saya lebih baik punya ginjal mesin.
Itu aja prinsipnya. Sambil saya berdoa ya sambil minum ini, kalau saya yakin ini stem selnya berfungsi betul, saya bisa sembuh. Nah ternyata ya puji Tuhan semua dijawab dan saya sembuh. Lah kasus saudaranya yang sudah transplant itu nggak apa-apa. Teman saya juga banyak yang sudah transplant dan oke, sehat, ya toh. Ya. Untuk minum obat untuk menurunkan imun. Nah, ucukusi maupun sebarasi itu sebetulnya tidak mempengaruhi. I see. Tidak mempengaruhi Ya. soal imun, soal nggak mempengaruhi. Ya. Gitu loh. Cuman Oke, kita oke. nggak boleh terlalu banyak juga. I see. Karena itu kan stem cell kita itu kan bereaksi. Ya, ya. Gitu. Jadi tetap anjurkan minum, tapi nggak, tetap satu maksimum. Oke, oke. Satu-satu, masing-masing satu. Oke. Jadi tetap Ya, konsumsi. jangan, itu bukan untuk menyembuhkan lagi, tapi untuk mempertahankan yang sudah ada. I see. Supaya nggak makin parah. Ya, ya, ya. Gitu aja. Jadi nggak usah takut. Terima Sama kasih. kok makanan, sebetulnya makanan itu kan ada nutrisinya juga. Kita Betul. makan telur, makan makanan sehat sehari-hari itu loh. Ya, ya, Tapi ya. itu kan nggak cukup gitu loh. Iya. Jadi nggak usah takut. I see. Ya, Terima kasih. sama-sama. Oke, terima kasih Pak Terima kasih, Kak Nana. Rika. Oke. Terima kasih, Pak Gideon. Sama-sama. Ya, Bu Dija silakan. Boleh. Pagi Pak Gideon ya. Salam kenal Pak DJ dari Medan. Nah, Pak Gideon, yang mau DJ tanyakan. Biasa kan kalau minum Subarasi itu kan pasti di awal tuh ada proses detox ya Pak, atau Ya. healing crisis. Bapak apa Ya. yang dirasakan? Karena biasa pertama-tama, apalagi punya penyakit yang bisa dibilang parah ya Pak, itu kalau healing crisis itu nggak enak, itu langsung ketakutan gitu kan. Kalau Bapak apa yang Bapak rasa? Saya waktu pertama kali minum itu nggak terasa apa-apa. Karena badan saya ya gatel-gatel aja. Orang sehat kalau minum itu biasanya justru gatel-gatel keluarnya. Ngerti ya? Racun dikeluarkan itu kulit kan. Tapi karena saya ini sudah setiap hari keracunan, gatel-gatel, jadi yang nggak terasa bedanya gitu loh. Oh iya, iya juga ya. Nggak terasa. Cuman setelah 2-3 bulan itu saya baru mulai gatel-gatel saya hilang. Dulu kulit saya nih rusak semua ini. Sekarang lihat kan. Bersih, bagusan. Malah daripada Bagusan Tuh. daripada aku. Dulu badan saya ini hitam semua, gatel semua udah. Gitu. Tapi karena mungkin reaksinya ya campur sudah sama racun saya itu. Jadi saya enggak merasa kaget gitu loh. Setelah 2-3 bulan baru mulai loh, gatelnya hilang, sudah mulai nggak gatel-gatel gitu. Tetap ada efek ya, orang-orang yang teman-teman saya minum tuh biasanya juga kaget. Kok tahu-tahu bisa mencret-mencret, kadang-kadang mencret gitu loh. Itu. Tapi saya bilang selama kamu bisa mengatasi, minum terus. Kalau parah nggak bisa mengatasi, baru berhenti dulu sebentar. Iya, iya, betul ya Gitu. Pak. Apa udah dibersihkan ya pada saat cuci darah ya Pak, racunnya ya Pak ya? Waktu cuci darah gini prosesnya. Datang itu kemudian cuci darah itu ditimbang dulu, sebelum cuci darah ditimbang berat badan. Ya toh, dilihat kakinya bengkak atau enggak. Nah dari situ mesin disetel mau dikeluarkan berapa kilo cairannya. Biasanya antara 3 sampai 4 kilo dikeluarkan. Lah itu racun yang dikeluarkan. Jadi setelah selesai cuci darah 4 jam kemudian itu ditimbang lagi beratnya. Setiap kali saya juga bingung, berat saya kok berkurang 3-4 kilo. Terus susternya bilang, iya memang darah airnya kebanyakan di tubuhmu, jadi harus dikeluarkan. Gitu aja. Jadi setelah cuci darah hari ini, maksudnya setelah cuci darah hari ini, hari itu setelah cuci darah itu badan masih keliangan gitu loh. Saya mesti istirahat 1 jam sampai 2 jam. Baru setelah itu mulai seger sampai malam seger. Besok paginya seger udah 1 hari kan. Tapi malamnya lagi udah mulai gatal-gatal lagi, ya besok paginya cuci darah lagi gitu. Oh. Jadi setiap hari itu begitu. Nggak bisa kemana-mana, nggak bisa
ya apa ya, mau kemana juga nggak bisa, besok udah schedule cuci darah lagi gitu. Jadi di jalan-jalan aja di tempat. Ada perubahan nggak Pak waktu masa cuci darah dengan nggak pakai subak utsu sama waktu cuci darah sudah pakai subak utsu? Ada perubahan nggak setelah cuci darah? Capek, sakit, pegel? Nah, karena saya itu kan cuci darahnya tuh baru sebulan 2 bulan ya. Oh, Kemudian saya udah minum utsukusi itu. Jadi antara sebulan, waktu saya di rumah sakit cuci darah ya nggak bisa apa-apa. Udah itu udah kayak orang rasanya udah orang nggak punya harapan lah. Saya udah mikir saya hidup saya ini gini, waduh enak. Udah nggak ada harapan udah. Gitu. Jadi aku bakalan di penjara lah sepertinya gitu. Nggak bisa kemana-mana, harus rutin gini. Dan saya waktu itu kan lumpuh, jadi saya harus diangkat orang, dituntun. Kalau saya disuruh latihan jalan tuh saya nggak bisa kan, dikasih ikat pinggang yang gede ini. Oh, yang ditaruh. Orang hitam badannya besar itu kayak seperti Holyfield gitu ngangkat saya, cakin ayo jalan gitu. Dan saya jalan dipaksa gitu. Tapi ya memang harus ada kemauan. Jadi waktu itu saya juga memaksakan diri untuk jalan gitu. Saya naik tangga, cuman berapa, ya segini tingginya tangga ini. Naik 1 udah nggak bisa napas. Naik 1. Kira-kira berapa jam saya baru naik atas. Sampai atas nggak berani turun lagi. Tunggu udah tenang, baru turun pelan-pelan. Sampai gini nggak bisa naik lagi udah. Tapi itu dipaksa kan, saya tinggal di rumah adik saya. Karena naik atas kan. Jadi adik saya yang naik turun, ngasih makan, ngasih gitu. Itu kira-kira selama sebulan lah. Akhirnya saya maksa untuk jalan juga. Bu Dija, ada yang mau tanya? Kenapa, Bu? Cukup. Cukup, oke. Ya, Halo? oke. Ada yang mau bertanya lagi, silakan. Siap. Inang mau tanya, Nang. Oke, Ya, silakan, Pak. Selamat pagi, Pak Gideon. Selamat pagi. Sehat selalu. Kenalkan, saya Tony ya, Sidaputra dari Palembang. Wah, jauh juga ya Palembang. Ini Pak Gideon, mau sharing ini. Ya, Kita ini kan begini, meyakinkan orang untuk tetap konsumsi itu agak sulit. Kalau Pak Gideon kan saya lihat tadi, sudah beli 60 box, kemudian kelihatan tidak terasa, tapi Pak Gideon itu masih kokoh mau konsumsi. Nah sekarang bagaimana? Kalau orang kita ini kan Pak, kalau nggak ada terasa, sudah minum 1 kotak, itu kadang-kadang nggak ada efeknya ini, akhirnya dia berhenti. Nah kemudian, kalau dia terjadi healing krisis sedikit saja, sudah langsung tidak mau berhenti. Yang membuat Pak Gideon, kemudian mungkin bagi kami masukan untuk member kami yang mengalami seperti itu, kira-kira apa yang harus kami sampaikan agar mereka tetap itu sebenarnya kan dari hatinya ingin sehat ya Pak ya? Nah, iya, betul. Sekarang bagaimana menurut Pak Gideon, karena orang kita ini baru minum sebox, tidak ada terasa, ini langsung nggak ada efeknya ini, itu kan orang kita kan seperti itu, tapi tidak semua. Nah gimana kira-kira Pak Gideon, yang kami di lapangan ini ingin men-share-kan seperti cerita Pak Gideon ini supaya banyak terbantu orang-orang yang sedang sekarang cuci darah. Terima kasih Pak Gideon. Ya, gini. Pengalaman saya memang sama seperti Anda semua, ya. Orang-orang yang minum itu motivasinya macam-macam. Ya, ada yang memang kepingin bisnisnya. Biasanya kalau orang yang kepingin bisnisnya aja, itu tidak akan lama. Ya, tidak akan lama. Tapi orang yang kepingin sehat, itu kemungkinan bisa lama. Tapi tergantung uangnya juga. Karena ini kan bukan barang murah. Ya, barang mahal. Tapi ada orang yang betul-betul memang memotivasi dirinya mau sehat. Nggak peduli itu bisnisnya apa. Yang penting sehat saya. Lah ini yang susah, kita cari orang demikian ini yang susah. Tapi kita bisa memotivasi terus. Contoh gini, saya selalu ngomong sama orang. Kita makan makanan sehat, ya pasti tujuannya itu kita makan untuk sehat, bukan makan untuk sakit.
Nah, sekarang kita milih makanan ini. Makanan tuh cuma ada 2 macam. Satu makanan yang mengenyangkan ya, bikin perut kenyang, atau satu yang sehat. Betul enggak? Nah, sekarang pilih aja, mau makanan yang kenyang, atau makanan yang sehat. Nah, banyak orang jawabnya salah. Jawabnya, saya mau makanan sehat. Nggak bisa. Kalau kamu makan kenyang tapi nggak sehat juga nggak baik. Kamu makan makanan sehat pasti nggak kenyang. Nah, kita harus pilih dua-duanya ini. Makanya kita nggak bisa lepas. Kita perlu makan normal, ya, jaga kesehatan dengan makanan itu. Tapi kita juga perlu nutrisi. Lah, makanan sehat ini itu yang dikompres, yang nutrisinya tinggi, bukan makanan sembarangan. Nah, kalau kita makan di McDonald atau makan di itu cuma kenyang aja. Itu nggak ada nutrisinya sama sekali. Itu nggak ada gunanya lah. Uang yang untuk beli makanan-makanan nggak berguna ini kita alihkan ke nutrisi yang berguna ini. Nah, itu saya motivasi terus ke teman-teman saya. Dari situ mereka kalau terbuka pikirannya, iya, daripada uang beli makanan yang nggak berguna, kita tetap makan normal, ya. Tapi ini nutrisi ini penting. Jadi keduanya itu harus combine dua-duanya. Nah, kalau orang sudah sadar ini, nggak usah disuruh, dia akan minum terus secara rutin. Dan memang orang yang sehat itu nggak akan terlalu banyak reaksi, ya, nggak akan merasa manfaatnya sekarang. Tapi nanti, kalau ada musim pandemi, musim apa, itu orang itu akan ada bedanya di situ. Contoh saya ya, saya mulai dari SMP, SMA itu saya sudah minum omega 3. Nggak ada efeknya. Saya minum omega 3 itu dari SMP. Sampai sekarang saya minum omega 3. Nggak ada efeknya. Tapi waktu ada pandemi, waktu ada diperiksa jantung saya, teman-teman saya seumur saya yang nggak pernah minum omega 3, itu harus pasang ring, harus penyumbatan. Saya diperiksa, zero, bersih. Jadi nutrisi itu bukan untuk sekarang, kita minum bukan untuk sekarang, tapi untuk masa depan. Nah, ini yang ini kurang, penjelasan kepada kita ini kurang. Pada anak-anak kita itu paling penting. Anak-anak kita dari kecil harus dijelaskan makanan-makanan sehat, nutrisi-nutrisi yang bagus. Supaya itu nanti dewasanya, kalau di dunia ini penyakit macam-macam timbul, itu kita tetap kuat. Gitu loh. Mungkin kalau saya waktu dari muda saya nggak minum omega 3, saya nggak minum vitamin C atau itu, mungkin waktu saya kemarin itu 3 bulan benar saya pas lewat. Itu. Jadi Subarasi, Utsukushi diminum mulai sekarang, terus nyambung itu. Nanti sudah 10 tahun, 15 tahun itu baru kalau ada apa-apa kita itu tetap sehat. Itu akan kelihatan bedanya. Gitu loh. Nah, ini motivasi ini perlu kita ulang-ulang terus ke setiap teman-teman kita ya. Oke. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Yang kedua mau tanya dulu. Tadi kan kalau nggak salah, tadi kan saya kurang fokus bahwa Pak Gideon ini pernah di farmasi ya? Iya. Ya, saya pernah kerja di perusahaan farmasi. Nah, tadi kalau kira-kira kan Pak Gideon mungkin sudah tahu kira-kira apa produk-produknya itu. Kira-kira bagaimana yang sering mengkonsumsi yang seperti Pak Gideon tadi, akibatnya kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi yang dari produk-produk farmasi yang kimia tadi, Pak? Yang pasti itu obat ya, itu ada filler ya, untuk seperti umpamanya supaya bisa dibuat pil itu harus ada pengikat. Nah, pengikat itu namanya filler, tambahan untuk mengikat unsur-unsur obatnya sendiri. Obatnya paling cuma berapa miligram, tapi kenapa bisa segede itu pilnya gitu loh. Nah, filler itu yang bisa mengendap di ginjal. Kalau kita minum terlalu banyak obat-obat filler-fillernya itu yang akan mengendap di darah, mengendap di ginjal, mengendap di liver, di pankreas, itu yang menyebabkan penyakit.
obatnya sendiri bekerja, tapi fillernya itu side effect-nya. Jadi kita harus pilih produk yang bagus. Banyak obat farmasi vitamin-vitamin itu, jangan asal beli vitamin yang murah. Karena kalau murah itu berarti kadarnya sedikit tapi fillernya banyak. Fillernya juga murahan juga pasti. Gitu. Karena perusahaan itu kan nggak mau rugi. Dia jual murah tapi harus untung, tetap untung. Nah, caranya dia pakai filler tambahan, unsur-unsur tambahan ini, pengikat-pengikatnya itu yang murahan. Dan itu susah keluar dari badan. Itu susah keluar, dilarutkan di badan, susah. Lewat kencing susah, lewat keringat susah. Itu Jadi itu hanya yang menempel di ginjal. Jadi itu yang menempel-nempel di ginjal itu Pak ya? Iya, Filler bisa jadi tadi. kencing batu, bisa fungsi ginjalnya jadi rusak, nanti pankreasnya, livernya. Itu makanya orang tuh bisa sakit tuh karena minum. Contoh aja makanan-makanan sekarang dalam olahan-olahan itu. Kalengan-kalengan itu semua kan ada fillernya semua, pengawetnya. Kemudian Pak, bagaimana cara kita melihat filler yang kurang baik Pak? Cara mengetahuinya? Kita nggak bisa tahu. Kecuali kita lihat perusahaannya. Oh, mereka nggak taruh di Enggak. kemasan. Enggak. Oh, di kemasan tidak dicantumkan Pak ya? Enggak dicantumkan. Kalau obat Ingredient di situ cuman vitamin. umpamanya kalsiumnya berapa persen, terus apa gulanya ngandung berapa persen itu. Lebihnya itu filler udah. Kamu ketahuan. Dan mau Jadi yang tahu berbahaya fillernya itu, dari Pak. jenis apa juga nggak mungkin kita tahu. Jadi yang berbahaya itu dari obat medis itu, obatnya itu bagus, tapi fillernya Pak ya yang kira-kira. Ya, betul. Nah, inilah Pak masyarakat awam yang kurang tahu tentang filler ini. Saya aja Iya. baru kenal yang namanya filler. Nah, terima kasih Pak Kedwan sehingga kita bisa mengedukasi masyarakat agar memilih dengan cerdas yang namanya obat medis. Ya, jadi kalau bisa jangan beli yang generik lah. Oh. Tapi itulah Pak yang dikasih oleh pemerintah kan gratis. Karena murah. Orang kita kan senang yang murah Pak. Semua Itu memang gitu. Jadi Generik itu kan pabriknya kita nggak tahu. Asal buat, namanya vitamin C juga vitamin C. Tapi pabriknya siapa yang buat kita nggak tahu. ini semua obat yang over the counter atau termasuk yang dari prescription? Termasuk dari prescription semua. Oh, ih. Makanya saya nggak mempengaruhi siapa-siapa karena itu hanya dokter Ya. juga ya. Iya, Kita iya. pasien juga pengennya cepat sembuh kan gitu. Ya. Tapi ya kemampuan kita terbatas. Makanya carinya yang murah-murah. Ya, betul. Ya. Iya kan? Dan di sini asuransi cuma cover yang generik. Ya. Itu. Jadi makanya kita mesti pintar, kita harus belajar. Jadi obat ini fungsinya apa sebetulnya, cara bekerjanya bagaimana dalam tubuh kita, side effect-nya apa, itu kita perlu tahu. Kalau kita tahu itu, kemudian kita merasa tubuh kita sendiri oke, ngapain minum itu, gitu loh. Kan dokter yang paling benar itu kan diri kita sendiri. Kita merasa pusing-pusing, ini kenapa pusing-pusing? Dikasih obat apapun masih pusing-pusing, ya berarti dokter kan gitu aja. Kalau kita udah merasa sehat, ya udah sehat namanya. Percaya aja, jangan terus aneh-aneh. Waduh kok gini ya. Nggak usah gitu, nggak usah takut. Oke. Pak Tony Terima lagi. kasih Pak. Terima kasih Pak Gilwan. Ini Sama-sama. ilmu bermanfaat ini. Ada langsung narasumber yang memang sudah ngalami, kemudian ilmu farmasinya ada. Terima kasih Pak Gilwan. Sehat selalu. Selamat Sama-sama pagi. ya. Mohon Sama, doakan Pak. kami Pak. Mohon doakan kami di Indonesia agar bisa menyebarkan informasi tentang kesehatan ini. Terima kasih. Ya, yang penting tetap semangat. Kita ini Semangat, tetap Pak. semangat Semangat, gitu. Pak. Jangan menyerah, jangan takut. Artinya SOP Subarasi Usukusi luar biasa Pak Gilwan ya. Luar biasa, udah terbukti itu. Itu udah terbukti. Gitu. Oke, terima kasih Pak Gilwan. Iya. Oke. Pak Syukur, silakan Pak Syukur. Dibuka mic-nya. Pak Syukur. Halo, ya, Halo. ya Pak Gideon,
Selamat pagi ya, mau tanya dulu nih. Pak, biasanya kan gini ya, kalau misalnya obat itu kan ada aktifnya. Kalau tadi pengikatnya itu biasanya kata Pak Gideon kan datangnya dari filler ya. Tapi ada bagian obat kapsul itu kan dia pakai gelatin gitu ya, atau pati untuk pembungkusnya. Nah, apakah gelatin atau pati itu termasuk filler gitu loh? Jenis-jenis itu untuk kapsul itu memang macam-macam juga, ya kan? Ada yang dari jelly atau agar-agar, Oke, itu betul. nggak apa-apa. Ini memang namanya filler, walaupun nggak apa-apa kalau terlalu banyak kita konsumsi pasti ada efeknya. Tapi kapsul lebih baik daripada tablet. Oh, oke. Wah, informasi bermanfaat. Kapsul tetap lebih baik daripada tablet. Oke. Itu karena itu bukan plastik ya. Kapsul itu bukan plastik. Soft gel. Iya, soft gel. Ya, izin. Terus bagaimana kita bisa tahu ini apakah kapsul itu bahannya dari agar-agar atau mungkin bahan yang berbeda? Bisa kita baca di obatnya atau gimana? Nggak tahu. Kita nggak tahu. Soal filler, soal kapsul kita nggak tahu. Oh, Dan memang nggak pernah disebut. Jadi repot juga Jadi bagi tuan ya. pabriknya nggak akan menyebut itu. Tapi kalau suplemen atau vitamin itu pasti ada ingredientnya, kita bisa baca. Bukan banyak makan suplemen. Oke, ini mohon konfirmasi ulang ya. Tadi kalau menurut Pak Gideon itu kita konsumsi kayak vitamin ya bentuknya tablet itu ya atau suplemen dia juga menggunakan filler untuk mengikat zat aktifnya gitu ya, betul ya? Iya. Oh, itu sebabnya ada orang juga bisa keracunan vitamin juga bisa bermasalah dengan ginjal ya? Iya, itu efeknya ke ginjal pasti. Oke, oke. Mohon izin tanya satu lagi ya. Mama Baik. saya kebetulan dia ginjalnya itu 46% ya. Dia mengalami gatal-gatal. Terus gatal-gatalnya seperti orang alergi makan seafood. Dia bisa bengkak gitu ya, agak menebal gitu ya, kayak merah-merah gitu. Nah, dia suka garuk-garuk sampai berdarah. Nah, tadi kalau saya lihat Pak Gideon itu kan ginjalnya sampai 3%. Otomatis racun di dalam tubuh itu kan meningkat ya sehingga Iya. salah satu akibatnya bisa menyebabkan gatal. Nah, Iya, betul. bagaimana Pak Gideon tuh mengatasi rasa gatal itu ya? Nah, gimana Pak? Makasih mohon pencerahannya. Rasa gatal nggak bisa diatasi ya. Gimana? Kalau racunnya udah menyebar ya pasti gatal kita. Gimana? Yang penting gimana kita mengurangi racun itu. Dari makanan kita bisa keracunan, ya dari minuman kita bisa keracunan. Jadi kita harus sensitif kalau umpamanya kita sudah alergi ayam atau alergi tempe atau alergi ikan, ya itu jangan dimakan. Nah, kalau misalnya kalau orang sakit ginjal itu kan berarti kan fungsi filtrasnya menurun sehingga racun itu masuk kembali ke dalam darah. Sehingga salah satu akibatnya dia menyebabkan gatal gitu ya. Padahal kemungkinan bukan keracunan, betul nggak? Iya, betul. Nah, kalau mama saya tuh gatalnya bisa sampai nggak bisa tidur. Nah, mungkin kalau Pak Gideon itu kan 3%, berarti gatalnya bisa lebih banyak. Bagaimana? Iya, parah. Sampai Bisa tidur. sampai rusak lah kulit. Nah, Nah, tapi kalau Anda bilang tadi ginjalnya masih 46%, itu masih nggak apa-apa. Umurnya berapa? 86. Wah, udah. Masih bagus itu 46%. Oh, masih bagus ya? Oh, masih bagus. Orang di atas 60, umur 60, itu biasanya cuma 35% fungsi ginjalnya. Oh, gitu. Oke. 35-40%. Orang sudah di atas umur 60 ya. Ini umur 80 udah masih 45% ya. Itu sehat luar biasa sebetulnya. Berarti keracunan bukan karena ginjalnya. Itu karena alerginya aja. Oh, gitu ya. Karena makan Iya. udang. Ginjalnya masih bagus itu. Oh, oke. Susu kopi. Berarti alerginya itu alergi aja. Alergi Nah, kalau ya. sudah tahu alergi makan apa ya jangan dimakan. Oh, oke. Total. Oke. Itu. Nah, Bukan karena ginjal itu. Nah, terus mohon pesan juga arahannya. Teman saya itu kan karena umur 86 tahun, ya kan, dia sangat percaya sama obat Cina gitu ya. Terus biasalah karena memang mereka orang tua gitu ya, dari dulu Iya. maka obat Cina. Nah, saya kasih produk farmasi kimia AFC ini
dia nggak percaya dan dia nggak mau konsumsi. Kemarin pernah konsumsi 1 bulan, terus menurut dia tambah gatal gitu, terus dia nggak mau konsumsi. Nah, Nah, ini persepsi aja. Ini berarti salah pengertian. Obat Cina itu sebetulnya kan juga natural. Bukan obat ya, itu herbal Cina. Itu diambil dari tumbuh-tumbuhan, dari protein-protein binatang tinggi ya, seperti kecoa atau cacing. Itu kan dibuat. Itu sama sebetulnya. Ini kan Subarasin ini kan dari salmon. Ya, Ucukus itu kan dari spermanya salmon juga. Cuman karena sudah dikemas secara modern aja. Ya, betul, Nah, ini pemahaman aja, mindsetnya aja yang harus mengerti, dibuka. Ya, cuman kalau orang tua kan selalu punya pikiran orang tua lebih pengalaman, lebih pintar dari anak. Ya, nah anak kita ini kan ada saran nggak, Pak Gideon? Kenapa? Ada saran nggak? Nah, orang tua ini kan hidupnya lebih tua, ya dia merasa ya, lebih tahu. Ya, saran saya kita nggak bisa maksa. Udah, ya pelan-pelan kita jelaskan Ucukusis Subarasin ini sebetulnya natural seperti herbal, seperti obat-obat Cina itu natural semua. Cuman kan tetap bedanya gini, kalau herbal Cina itu belum teruji, ya, belum teruji secara saintis, itu tidak teruji. Itu karena riwayat ribuan tahun yang dicatat oleh sinsai itu jadi patokan. Tapi kalau kita kebanyakan juga side effect-nya ada. Itu obat Cina itu begitu. Selama kita masih dalam batas normal, itu nggak apa-apa. Lah kalau yang obat-obat modern itu kan diriset, ya, diriset kemudian dicobakan ke ribuan orang, hasilnya persentasenya ada. Itu bedanya. Ya. Itu. Sebenarnya ketahuan side effect-nya. Kalau obat Cina kan nggak ketahuan side effect-nya. Betul. Sebenarnya saya juga penyintas ginjal. Ginjal saya dulu pernah 69%, ya, EGFR. Tapi sekarang sudah di atas 100 nih, ya. Nah, namanya orang tua ya dia punya pemikiran sendiri gitu lah. Ya. Nggak apa-apa, selama sehat tuh biarkan aja. Udah susah kalau ngomong sama orang tua, memang susah. Kita sendiri kalau diomongin anak kecil juga kadang-kadang kita cengkal juga, gak gampang ngerti kan. Iya. Karena kita punya latar belakang beda. Tapi ya nggak apa-apa, selama sehat-sehat aja nggak apa-apa. Kasih pengertian bahwa Ucukusis Subarasin ini sebetulnya herbal juga karena dari ikan. Ya. Cuman diproses di pabrik dan diadakan riset, itu aja bedanya. Oke. Terima kasih banyak pencerahannya, ya. Sama-sama. Makasih Kak Rika. Ya, thank you Pak Syukur. Ada lagi teman-teman sebelum kita tutup? Kak Rika. Oke, Bu Rista silakan. Siapa? Meli. Oh, Bu Meli. Ya, suara yang Salam kenal Pak Gideon. Salam kenal. Saya Meli dari Semarang. Saya sering. Ya. Nah, Semarang saya itu sering terkenal itunya ya, terkenal lumpia. apa? Lumpianya kan. Iya. Nanti saya minggu depan saya ke Semarang saya. Mau makan lumpia. Wah, minggu depan saya malah ke Jakarta. Oh. Tidak bisa ditakdir saya. Tanggal berapa, Pak? Tanya lagi. Saya tanggal 25 baru jalan-jalan ke Solo, Jogja, mungkin Semarang, terus ke Bandung, Jakarta. Minggu saya sudah pulang sih, minggunya saya sudah balik. Nanti kabar-kabaran aja Pak Gideon. Oke, iya. Catat aja nomor telepon saya, WhatsApp saya. Ya, nanti di WA aja ya Pak Gideon. Iya, boleh. Pak Gideon, tolong tanya. Ini kan sering saya ketemu pasien orang kena gagal ginjal dan dia itu sudah maksudnya cuci darah 1 minggu 2 kali, 1 minggu 3 kali. Nah, saya tuh sebenarnya banyak mendampingin ke member-member untuk menjelaskan tentang produk AFC, ya. Nah, mereka itu menganggap gini, apa itu obat dewa? Dia bilang gitu. Apa ini jaminan kamu kasih saya informasi ini bisa jamin saya bisa sembuh? Kalau kamu bisa kasih saya jaminan ini
sembuh, udah tinggalin untuk 1 bulan. Kalau memang iya, saya bayar 2 kali, dia bilang gitu. itu namanya orang nggak niat. Itu bukan 1 orang loh Pak, tapi 3 orang loh. Saya sudah nemuin seperti itu. Ya kalau orang Bagaimana seperti itu ya caranya gitu loh. nggak bisa, udah nggak ada caranya lagi. Itu mindsetnya begitu. Minimal kan 6 bulan. Nyoba itu minimal 6 bulan. Minimal 6 bulan kan. Itu kan saya dosisnya double waktu itu. Dosisnya double ya Pak ya. Ya. Tapi kalau misalnya dengan ada kan saya ada salah satu member saya juga gagal ginjal. Dia itu baru ini disuruh untuk cuci darah 1 minggu 1 kali gara-garanya dia sesak lemes Pak. Sesak kan karena airnya nggak keluar itu. Memang kalau orang gagal ginjal itu airnya nggak bisa keluar lewat kencing, nggak bisa lewat keringat, naiknya ke paru-paru. Pasti naik ke paru-paru. Naik paru-paru ya Pak. Saya ini pengalaman pernah waktu di rumah sakit saya cuci darah, harusnya 4 jam saya cuci darah. Iya. Ya, tapi karena dokter yang lain, karena kotoran saya, pup saya itu hitam, ada dokter yang ahli gastro ini menduga saya ada pendarahan di dalam. Ya, jadi dia juga mau periksa. Nah, waktu saya cuci darah belum 4 jam ini, baru 2 jam, langsung disetop. Oh. Karena dokter yang satu ini udah bikin appointment untuk mau lihat dalam saya ini. Nah, akhirnya tanpa setahu dokter ginjal, saya disetop, saya dibawa ke ruang operasi, saya dipasang kamera, dimasuk kamera sini, diperiksa dalamnya. Ada pendarahan atau enggak. Ya, jadi memang ini satu kesalahan. Begitu selesai itu periksa, saya sesek, nggak bisa napas. Sesek saya napas. Waduh, saya udah hampir mati tuh. Kasih oksigen tetap sesek. Akhirnya saya dibawa balik itu, dokter ginjal saya tanya, "Loh, kan ini cuci darah, kenapa kok ke ruang operasi?" "Oh ya, ini dokternya soalnya ini ngotot sudah di appointment gini. Nggak bisa itu. Cuci darah selesai dulu." Nah, ternyata airnya itu naik ke paru-paru saya. Jadi saya harus cuci darah ulang lagi. Itu saya hampir mati itu waktu itu. Wow. Sampai dokter sama dokter berantem udah. Nah, jadi kalau orang cuci darah 2-3 kali terus cuma sekali, ya otomatis pasti sesek. Nggak boleh di-skip Sebelumnya itu. belum cuci darah Pak. Sebelumnya belum cuci darah karena dia sesek sama lemas, terus dia disuruh cuci darah. Iya, berarti udah memang kena ginjalnya. Karena gejala-gejala awal orang ginjal itu sesak napas. Karena airnya tuh naik ke paru-paru. Dia nggak terbuang, dilihat kakinya bengkak, sesak napas, sudah. Itu ginjalnya nggak bekerja normal berarti. Gitu, makanya harus cuci darah. Terus pesan saya ya, orang yang cuci darah itu nggak perlu takut sebetulnya. Ya, nggak perlu takut. Jangan merasa hidup ini udah berakhir. Enggak. Karena apa? Sekarang teknologi sudah canggih. Jadi orang cuci darah itu sebetulnya nggak apa-apa, nggak masalah. Cuma memang sakit aja, sakit di dubles itu aja. Tapi tubuh kita itu sudah diganti. Ginjal kita diganti oleh mesin, itu sebetulnya nggak masalah, sama aja kita sudah punya ginjal gitu loh. Jadi jangan punya pikiran, oh kalau saya cuci darah ini berarti udah nggak ada harapan, enggak. Sama aja seperti kita sehat sekarang, cuman bedanya saya kan ginjal saya berfungsi. Nah kalau nggak berfungsi harus diganti mesin, cuman gitu aja. Sama seperti orang kalau dipotong kakinya, diamputasi, itu bukan berarti harus mati. Dikasih kaki palsu ya jalan lagi, kan gitu loh. Fungsinya itu begitu aja, mesin itu. Jadi jangan merupakan satu momok yang menakutkan. Kita harus kasih semangat orang-orang yang cuci darah itu harus begitu. Justru kamu untung teknologi sekarang ada mesin yang bisa menggantikan ginjalmu. Nah, cuman proses penyembuhan itu kan nggak bisa setiap orang sama.
Gitu, tergantung reaksi tubuh kita masing-masing lah. Kalau regenerasinya cepat, ya seperti anak kecil. Kalau anak kecil tuh jatuh, luka, sehari 2 hari udah kering. Tapi orang tua kan enggak, karena apa? Stem cell-nya memang udah berkurang. Jadi sembuhnya lama. Sama, ginjal saya juga gitu. Enggak minum itu langsung, terus besoknya langsung growing, bagus. Enggak, ya lama sekali. Itu pun dibantu dengan disiplin yang ketat. Gitu ya. Oke, Jadi untuk makasih banyak loh Pak. pasien-pasien atau customer yang cuci darah bilang jangan takut, kamu sudah ada mesin, sama juga kamu punya ginjal gitu, nggak ada bedanya daripada transplant ya. Enggak, sebetulnya tergantung. Kalau transplantnya bagus ya, kalau transplant otomatis nggak cuci darah lagi. Kan bebas mau pergi-pergi, bebas. Cuman ya obat itu setiap obat untuk imun, menurunkan imun itu memang harus diminum. Teman saya udah transplant ginjal, nggak minum 3 hari, langsung fill ginjalnya. Hati-hati, itu aja. Teman saya transplant ginjal, udah dibilang dokter jangan telat minum obat untuk imun ini, ya toh, untuk antibody ini. Dia pergi ke Las Vegas, seneng-seneng 3 hari, 4 hari nggak minum. Hari ke-5 masuk rumah sakit langsung, ginjalnya fill. Nah, jadi orang yang transplant itu memang harus lebih hati-hati, ekstra hati-hati. Enggak apa-apa sebetulnya. Makasih banget ya Pak Iki Ya, dengan sama-sama. pencerahannya. Iya. Oh, Bagian mau oke. Oke, ya. Pak Gideon mau tanya, selama 2 tahun itu Bapak makannya yang seperti tadi aja ya? Tiap hari Iya. pare, teh, ikan Iya. tongkol. Pokoknya apel tiap hari, pare, pete, itu aja. Terus sayur yang lain seperti yang nggak boleh itu brokoli nggak boleh. Timun Kubis boleh Pak? itu yang kubis nggak boleh. Bayam sekali-sekali aja. Yang hijau-hijau ya. Yang hijau-hijau terlalu hijau tua itu nggak boleh. Itu zat besinya tinggi. Berarti Bapak itu minumnya 600 ml aja. Kenapa? Minum air putihnya selama 2 tahun itu cuma 600 Iya, 2 ml. botol paling. 2 botol. Saya cuma untuk supaya nggak haus saja. 2 botol ini loh. Ya. 1 hari itu maksimum nggak boleh lebih 2 botol ini. Karena kalau kelebihan itu sesak napas, karena airnya nggak bisa keluar. Berarti 1 liter satu hari. 1 liter. Paling banyak itu. Berarti tiap hari sekarang Bapak minumnya udah lebih dari situ dong. Oh, saya sekarang makan minum udah nggak pantangan. Tadi itu hanya during waktu aja. Sekarang udah makan biasa. Sekarang udah makan biasa. Ya cuma garam sama gula tetap saya kurangi. Oke, kalau makan sekarang makannya tetap ya udah berubah lah ya. Iya, tapi saya makan nggak 3 kali sehari loh ya. Saya makan satu kali sehari. Setiap hari sekarang. Masih rebusan. Enggak, bebas. Jadi sekarang ini saya pagi ya makan alpukat 1, pisang 1, ya. Kadang saya beli nanas. Terus Lalu ngopi. jam berapa lagi? Ngopi ya. Udah sampai jam 2, jam 3 siang saya baru makan nasi, makan berat. Makan berat. Terus dinner? Itu. Dinner enggak. Dinner saya paling makan alpukat lagi, pisang, atau sedikit lah kalau ada makan bakmi atau sedikit martabak, sedikit itu aja. Telur Pak? Masih? Oh, telur pasti, telur 1. Oke. Kadang siang, kadang sore, kadang pagi. Telur rebus ya, jangan goreng, jangan telur dadar atau apa, telur rebus. Kuningnya dimakan enggak, Pak? Kuningnya dimakan enggak, Pak Gideon? Oh, kuningnya saya makan, semua saya makan. Oh. Orang bilang takut kolesterol kan? Lah itu kalau kamu goreng itu baru kolesterol. Kalau direbus enggak. Ada penelitian sebetulnya telur itu jangan dikocok. Iya, iya tuh makanya nggak boleh didadar. Jangan didadar.
kalaupun itu diceplok gitu, ceplok juga pakai apa? Double Milk scopo. yang bagus atau ghee. Memang bagus, memang direbus. Udah. Selalu direbus. Benar. Jadi yang Sekarang mulai di itu diceplok. Air. Oh, itu kalau cuci darah sendiri itu namanya CPAD. PAD itu cuci ginjal pakai cairan sendiri, mandiri itu Oke, namanya. ya itu bedanya ya. Bedanya hemodialisis di rumah sendiri. Itu saya dulu ditawari juga. Saya tanya-tanya, saya pelajari, saya nggak mau itu. Karena itu darah kita nggak dicuci sebetulnya. Dikasih deterjen. dicuci beneran di dalam. Yang nyuci tubuh kita sendiri. Dino mencuci sendiri. Gitu. Pak Gideon ini orangnya seperti dan dia belajar tidak melakukan misal dikasih tahu ini aja nggak, dia akan pelajari dulu teman-teman. Nah, Iya. dari cerita Pak Gideon ini teman-teman ya, jangan takut cuci darah, itu satu ya, kita harus mengedukasi customer kita ya. Yang kedua tadi tentang ya teman-teman, itu susah banget untuk dibersihin gitu ya. Lalu yang ketiga, kalau memang kita benar-benar gagal ginjal akut seperti beliau 3%, itu harus makannya benar-benar dijaga teman-teman. Lihat beliau tuh diet ketat gitu loh ya. Betul. Kalau sudah selesai itu, nah sampai hari ini beliau tetap jaga kesehatan, tetap jaga makannya, sembrono gitu ya. Terus kayak gula dan garam itu dijaga juga sama beliau teman-teman. Nah, konsumsi produk ini adalah makanan, kan beliau bilang tadi begitu. Jadi kesimpulan dari beliau cerita dari awal sampai sekarang ya tadi, itu ternyata banyak sekali yang benar-benar beliau ini udah lewati luar biasa teman-teman. Kayak gatal-gatal itu, kalau misalnya belum ada kelihatan hasilnya, ya memang prosesnya harus sabar sampai 2 tahun lebih ya. Jadi juga diciptakan ada mau kurang kuat ya gitu. Nah, karena bertanya beliau ada mau lagi dengan ibu Pak Bu Seni ya, jadi terbatas. Ayo, mumpung saya masih ada waktu ini, tanya aja sebanyak-banyaknya. Iya, Kak Rika soalnya tadi keputus-putus deh kayaknya. Signal. Apa kita ya? Kau mau tanya dulu Kak Rika, ada yang mau tanya? Ya, ada yang mau tanya ya tuh. Melis Damani, silakan. Oke ya. Oke, selamat pagi Pak Gideon. Saya Selamat pagi. dari Tangerang dengan Elis Damat. Oke ya. Terus terang untuk ginjal ini saya sebetulnya sudah ada pegang anak om sendiri ya. Cuma kasusnya paling 2 kali untuk mengadakan cuci darah. Putus-putus ya suaranya. Untuk slow banget pun, putus-putus kayak slow motion gitu. Mereka bukan kita, bukan. Iya. Tapi suara saya jelas ya. Jelas suara Pak Gideon. Gimana, jelas nggak? Masih putus-putus ini siapa? Oh iya ya, kenapa? Putus-putus. Ya udah coba ulangi lagi. Putus, Pak Gideon bagus. Gimana? Sinyalnya hilang, sinyalnya. Iya Pak jaringan kok. Ya. Bukan kita. Gimana? Halo, udah jelas? Ya, udah jelas. Ya, jadi untuk kasus ginjal ini kebetulan saya ada pegang kemarin gitu kan. Anak dari om saya yang sudah di ICU. Rumah sakit kemarin sempat sudah suruh pulang karena lagi zaman COVID gitu. Kesini atas suster mengatakan begitu ya, dicobalah untuk si Subarasih karena sudah dibeli peralatan untuk juga di rumah untuk mengganti untuk yang peralatan di rumah sakit gitu. Terus kesini pas saya kemarin ketemu itu terakhir lost contact gitu ya, tinggal sekali seminggu awalnya itu kalau nggak salah 2 kali apa 3 kali antara itu. Sekarang tapi untuk saya lihat kadang secara fisik kemarin udah sempat segar gitu ya Pak Gideon.
Ini saya lihat masih agak loyo juga, agak ini juga. Jadi saya pikir seperti ini juga. Untuk proses dari 3 kali seminggu sampai bisa turun ke 2 sampai ke 1 itu amazing. Iya. Sini saya lihat kok kayaknya wajahnya masih kusam, terus masih kadang lemas seperti itu. Mungkin Pak Gideon selaku yang sama dengan saya bisa memberikan masukan bagi saya, kira-kira apa sih nanti insight yang bisa saya berikan, gambar atau Oke. Aduh, saya agak putus-putus juga ya, tapi sepintas saya tangkapnya begini. Seperti pengalaman saya, waktu saya itu selama 2,5 tahun itu memang prosesnya lama, ya. Saya kontrolnya itu hasil lab itu setiap bulan saya selalu minta hasil lab, ya. Setiap bulan saya minta, di situ saya lihat sendiri kreatin saya berapa, urium saya berapa, kemudian itu ada data-data tentang kolesterol, tentang hemoglobin, segala macam itu saya nggak perhatikan. Yang saya perhatikan itu kreatin sama urium. Kalau kreatin ini masih tetap segitu, nggak turun-turun, ya berarti ginjal kita belum ada improvisasi, belum ada perbaikan. Tapi kalau kreatin sudah mulai turun naik, berarti itu ada reaksi. Itu nomor 1 saya lihatnya di situ. Tapi mengenai rasa, memang normal orang yang cuci darah itu bisa mati di tempat, ya. Karena selama saya cuci darah di situ ada 2 teman saya yang meninggal. Dan saya pernah ngalami juga mendadak tekanan darah saya drop. Jadi tahu-tahu bisa sampai 90 sampai 85. Bawahnya bisa 40, 50. Itu langsung gelap. Tapi kalau di klinik di Amerika sini setiap orang tuh dikasih bel, ya. Saya waktu itu pernah merasa gelap, langsung saya bel. Itu susternya datang, dilihat mesinnya, tekanan darah saya drop. Akhirnya saya ditidurkan sampai kepala saya rendah sekali, disejajarkan gini, kemudian mesin di setting di mana saya nggak tahu, baru itu saya merasakan naik lagi. Nah itu kalau ketinggalan, ada beberapa teman saya 2 orang itu mungkin ketiduran. Waktu ketiduran, dia kan nggak sadar. Itu drop tekanan darah, dia nggak sempat kepel, ya udah lewat, meninggal. Itu sering terjadi begitu, jadi kita itu kadang-kadang takut. Saya waktu cuci darah kadang-kadang takut tidur, gitu. Jadi akhirnya saya main HP, main ini, dengerin musik gitu, supaya nggak ketiduran. Kalau ketiduran ya sebetulnya enak, kalau ketiduran langsung berangkat gitu. Gitu. Jadi memang itu efeknya begitu. Terus biasanya selesai cuci darah itu nggak akan sehat langsung. Itu pasti seperti orang mabuk gitu loh. Itu 1 jam sampai 2 jam. Itu memang nggak bisa dihindari, harus istirahat total. Istirahat, tidur, nanti setelah itu baru kerasa sehat, ya udah. Sampai malamnya itu oke, besoknya oke, udah nggak masalah. Nanti hari berikutnya baru mulai lagi, malamnya itu mulai pusing-pusing lah, gatal-gatal gitu. Terus besoknya cuci darah lagi. Tapi kalau sudah hilang semua, cuci darah rutin sudah gatal hilang, nggak pusing-pusing biasa, ya itu biasanya agak positif, perbaikan. Itu dilihat aja hasil labnya terus. Makanya waktu itu saya berani minta 3 kali. Saya berani minta 2 kali itu. Sampai 1 kali. Tapi dokternya yang was-was terus. Karena kalau fail, bisa langsung melonjak, itu kreatin naik tinggi, udah nggak bisa diperbaiki lagi. Itu justru makin parah gitu loh. Jadi hati-hati memang. Tapi jangan takut. Maksudnya itu nggak usah takut gitu loh. Bukan berarti terus kita sembrono. Terus lakukan cuci darah nggak apa-apa, normal. Sambil ini, makanan sehat itu penting, karena itu membantu sekali. Jadi jangan menganggap seperti orang, kakak saya itu diabetes. Punya diabetes, dia minum obat diabetes. Tapi ya, dia anggap obat itu bisa nyembuhkan. Saya bilang nggak bisa.
minumnya Coca-Cola terus, ya nggak bisa. Saya bilang, kamu minum Coca-Cola, aku minum obat kok. Ya nggak bisa tetap. Sama seperti itu, kita cuci darah, harus diet. Karena ginjal kita itu jangan sampai ditambahi beban gitu loh. Kalau mau sembuh. Kadang-kadang orang tuh susahnya di situ. Udah diabetes, tapi makannya masih Coca-Cola, masih makan mie instan, masih nggak teratur gitu ya, nggak bisa biar minum obat. Gitu ya. Oke. Pak, numpang tanya tadi sampai berapa lama Bapak, berapa paket Bapak pakai produk, tetapi kayaknya katanya kan belum menunjukkan reaksi. Berapa bulan tadi? 6 bulan. 6 bulan. Tetapi hasil Iya. lab tetap aja seperti semula. Iya, sama. Cuman kerasa di badan saya aja, gatal-gatal hilang. Tapi hasil labnya tetap aja sama. Oh. Nggak ada perubahan. Makanya saya kadang-kadang juga, kalau badan saya nggak merasa baik, mungkin saya stop itu. Karena nggak ada hasilnya. Di hasil laboratoriumnya tetap aja segitu. Tapi karena saya bisa kencing, saya bisa pup, saya tidur enak, gatal-gatal hilang, itu saya anggap positif. Makanya saya terus. Oke, Kalau oke. cuma Karena hari ini ya. Lanjut. kalau masih gatal-gatal, kencing masih susah, terus apalagi labnya tetap segitu terus, hasil tes darah ya berarti nggak ada fungsinya, saya stop. Obat mahal atau makanan mahal itu, ngapain diterusin. Tapi karena reaksi di tubuh saya merasa bagus, walaupun hasil labnya masih tetap segitu, ya saya terus. Karena saya anggap itu positif gitu loh. Karena hari ini pun saya dapat chat dari sosial media menanyakan hal yang sama, Pak. Cuma saya belum telepon balik karena saya sibuk live terus. Dia mengatakan seperti ini, Kak, aku sebenarnya sudah mengadakan MRI, sudah mengadakan CT scan. Karena kenapa? Tangan saya itu suka kesemutan. Saya bilang, sama dia, yang dirasakan apa? Tanganku suka kesemutan, Kak. Habis itu, tapi aku sudah ke rumah sakit besar yang di Medan. Rumah sakit situ, pertama dipegang dokter yang pasiennya banyak banget, bisa 30 sekali itu. Terus ada dokter kedua, dokter ketiga, ini pasiennya nggak banyak, Kak. Cuma mengatakan hasilnya ada sedikit di itu darah. Saya bilang, tapi aku sudah konsumsi ini, kalau nggak salah Utsusuba dan Hikari, dia sudah 10 box. Tapi belum ada perasaan saya yang bagaimana. Kan? Itu chat terakhir dengan saya. Karena Pak Gideon bercerita tentang ini, bagi saya sebagai insight juga kan, pada pagi hari ini, ternyata sudah menghabiskan seperti itu, tapi ada reaksi yang dirasakan tubuh. Bedanya itu ya, Pak Gideon ya. Iya. Reaksi tubuh ada, walau hasil lab tidak menunjukkan perubahan. Iya. Nah, jadi ini dia bilang begini tadi, Kak, tapi aku belum merasa apa-apa, Kak. Sudah 10 box. Saya lagi mikir, apa benar iya sudah 10 box tetap tahu regenerasi sel terjadi. Dia tahu merasakan yang namanya kesemutan begini tadi, kan? Mungkin dengan cerita Pak Gideon lah saya bisa memberikan masukan sama dia. Sudah sampai 6 bulan hasilnya tidak juga menunjukkan ada perubahan. Nggak ada perubahan sama sekali. Sama dengan kasus dia. Semoga lah nanti mungkin bisa memberikan. Ditanya aja, dia kesemutan itu punya diabetes nggak? Biasanya orang kesemutan itu karena diabetes. Nggak ada. Saya tanya nggak ada diabetes, kata dia. Dia nggak punya diabetes. Saya bilang sudah melakukan saraf yang kejepit Samuel here. Beberapa untuk cek itu kira-kira yang keren nggak? Yang bagus nggak gitu ya? Takutnya kan kita lab itu ada grade-nya juga, benar nggak Pak Gideon? Iya. Saya bilang kemarin memang hasil labnya itu labnya di mana? Bukan apa-apa. Saya bilang saya ingin tahu grade-nya apa. Kalau memang bagus, kadang seperti ini saya bilang. Ketika kita lab itu kan kondisi fisik orang berbeda-beda. Mungkin pada saat itu oke, tidak ada terlalu banyak pelukan, jadi hasilnya juga lebih oke, saya bilang. Coba nanti cari untuk yang grade A.
kira-kira hasilnya bagaimana? Saya bilang, saya memberikan dua solusi. Kalau kira-kira udah ternyata sama juga seperti hasil kemarin, ya coba kita sharingkan lagi. Karena kan udah pegang 3 dokter. 1 dokter mengatakan it's okay. Tapi yang 2 dokter mengatakan ada gangguan walau sedikit. Sekarang saya larikan untuk bagaimana hasil lab. Pergi ke 2 lab, saya bilang. Tapi jangan hari yang sama. Pertama, kalau lagi kondisi tidak enak, silakan datang ke lab yang bagus. Hasilnya bagaimana? Kita sharingkan nanti. Saya bilang tidak mungkin juga. Ini kan meregenerasi sel yang rusak di tubuhmu. Berarti darahmu dilancarkan sebenarnya. Kalau berkata tidak ada reaksi, bagi saya kayaknya agak bingung gitu ya. Saya bilang seperti itu memang. Tapi ya namanya saya juga nggak mau berdebat karena saya dari farmasi AFC ini enggak juga. Tapi kita untuk membangun komunikasi yang oke sih. Saya kasih solusi seperti itu Pak Gideon. Biasanya orang gini, dia punya ekspektasi, pengharapan itu terlalu cepat, terlalu tinggi. Minum ini maunya langsung cepat, itu memang nggak bisa. Nah itu kita nggak bisa ngomong pasti gini, nggak bisa. Jadi apa ya? Itu saya pun waktu itu juga mengurangi ekspektasi saya. Saya tidak berharap terlalu jauh. Yang penting saya akan minum ini. Kalau ini betul, pasti baik. Gitu loh. Jadi saya kalau lihat laboratoriumnya, saya udah stop itu. Hasil labnya, kalau saya lihat hasil lab saya, 6 bulan itu saya stop. Nah, bayangkan 1 hari 4, berarti 1 minggu itu 1 box saya. 1 bulan 4 box. Ya kan? 6 bulan itu udah 24 box. Itu duit berapa itu? Hampir 100 juta. Gitu loh. Jadi makanya saya tidak berharap terlalu tinggi. Kadang-kadang orang itu karena ya ini kadang kesalahan kita sendiri. Kita terlalu menjanjikan. Sehingga orang itu berharap terlalu tinggi. Sebetulnya kita ngomong apa sewajarnya aja bahwa ini makanan. Jadi makanan tuh prosesnya pasti lama, nggak mungkin cepat seperti obat. Ya, karena penyakit regenerasi itu karena kerusakan sel, itu enggak seperti orang yang sakit karena infeksi, karena virus, karena bakteri. Ya, 2 penyakit ini beda. Kalau karena virus, karena bakteri, minum aja antibiotik. 1 minggu udah bakterinya mati ya otomatis sembuh. Kan gitu. Tapi kalau regenerasi organ tubuh, ini kan rusaknya juga lama, sembuhnya juga pasti lama. Yes. Gitu. Jadi kita jelaskan ke mereka itu seperti itu. Jangan berharap kamu sekarang olahraga. Ya, kamu olahraga sekarang angkat besi. Nggak mungkin besok langsung jadi bodyguard, bodybuilding. Kan nggak mungkin. Kamu harus tunggu bertahun-tahun baru terbentuk ototmu. Sama seperti itu. Gitu. Kecuali kamu operasi plastik langsung. Nah, kan lain. Sama, kesehatan juga begitu. Jadi, kalau kita merasakan kesemutan-kesemutan kok bukan karena saat itu kamu sakit, sebetulnya sudah lama, baru keluarnya sekarang, kan begitu. Rasanya itu baru sekarang kamu sakitnya. Nah, untuk memulihkan kembali, itu juga perlu jangka waktu. Itu aja kita jelaskan ke mereka. Jadi kalau orang sudah mengerti gitu, akhirnya mereka tidak akan percaya. Yang penting kita itu percaya, kita nggak usah takut. Kita jalanin hidup ini, hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Udah, itu. Everybody's different. Iya, dan orang satu sama yang lain beda. Kalau orang yang lebih tua akan lebih. Kamu minum obat gembira, sekalipun ada obat gembira buat kamu gembira, tapi kamu stres terus, ya kan? Gembira sama aja. Harus Itu dengan aja. ucapan syukur memang. Apapun penyakitmu, saya selalu katakan sama Pak. Iya. Oke. Thank you Bu Elis ya. Ya. Ada yang mau bertanya Bu Jai. Kalau sudah CAPD terus mau ditawari Utsukushi atau Subarasi, gimana nanti lama-lama CAPD-nya bisa stop ya Pak?
CAPD itu apa? Yang tadi CAPD itu kayak dikasih rinso. Jadi yang cuci darah di rumah itu ya. dialisis. Itu saya nggak berani ngomong ya, karena memang cara kerjanya kan beda. Apa kabar baik? Karena cara kerjanya kan beda. Yang tadi saya bilang, kalau saya di klinik itu kan darah saya disedot, di mesin dicuci, darah bersih dimasukkan ke dalam tubuh lagi. Tapi kalau yang CAPD itu kan dimasukin cairan, deterjen. Jadi itu darah kita diolah di dalam tubuh kita sendiri. Jadi ya itu pasti lain hasilnya. Itu saya nggak berani komentar ya, karena saya nggak ngalami itu. Karena saya waktu ditawari itu saya langsung tolak, saya nggak mau. Karena risikonya tinggi, itu mesin harus steril, betul-betul steril. Kita sendiri yang harus ngerjain, kita sendiri yang harus bersihin. Kan gitu kan, kalau di klinik kan udah terserah rumah sakitnya. Kita nggak usah pusing. Oke, Bu Eva, tanya lagi Pak. Apa yang membuat Bapak yakin kan 6 bulan nggak dapat hasil gitu? Ya tadi Bu Eva dikasih tahu sama Pak Gideon bilang beliau sudah bisa kencing AB gitu ya. Makanya beliau yakin dan meneruskan. Nah, silakan Pak. Beliau tanya lagi. Oh, kenapa? Ada yang tanya? Kenapa saya kok terus gitu? Padahal nggak ada reaksi. Ya, kenapa Bapak setelah 6 bulan itu dinyatakan hasilnya sama? Kenapa merasa yakin dan meneruskan gitu? Beliau lagi. Ini ya, kalau waktu saya belajar, saya lihat itu kan memang nutrisi untuk stem cell. Ya kan? Kita sebetulnya bisa memberikan nutrisi untuk stem cell walaupun tidak minum subarasi, ucukusi. Seperti telur. Telur rebus itu adalah nutrisi juga untuk stem cell kita. Ya, tapi kan nggak ada riset sama sekali. Nah, kalau subarasi, ucukusi itu sudah diriset. Ya, makanya dipatenkan. Nah, itu sudah jelas hasilnya bahwa nutrisi itu benar tepat untuk stem cell kita. Nah, saya minum itu, saya lihat ada 2 hal. Satu, perasaan tubuh saya. Yang kedua, lihat dari hasil lab, hasil tes darah. Nah, hasil tes darah saya tidak menunjukkan signifikan perubahan. Masih tetap aja segitu. Tapi tubuh saya, ini alamiah. Itu saya rasakan betul. Nah, dari situ saya ambil positifnya. Kalau tes darah, labnya tetap segitu, tapi tubuh saya juga nggak ada perubahan sama sekali, berarti dia nggak berfungsi. Nah, karena tubuh saya, ini kan alarm ya, alarm secara alami. Itu sudah membuat saya yakin. Nah, makanya saya terus. Ternyata benar, gitu loh. Jadi dari ini, tubuh kita sendiri nih loh, kita bisa lihat. Itu aja nomor 1. Nanti labnya tes itu akan mengikuti. Ya. Jadi intinya teman-teman, kalau pasien-pasien atau customer teman-teman sampai 1 bulan aja udah nyerah gitu ya, lihat aja pagi bulan aja hasil labnya sama seperti itu, tapi karena badan alaminya itu mengalami perubahan, ya akhirnya beliau yakin lanjut gitu teman-teman. Gitu. Oke, Ibu Jainatun jangan tanya ke Pak Gideon ya. Kita pernah undang Mary yang pakai CAPD. Siapa yang waktu itu punya rekamannya, nanti minta Pak Michael Kaizen, mana tahu ya gitu. Nah, itu tanyakan ke Pak Gideon langsung. Tapi kalau dengan Pak Gideon, beliau tidak pakai CAPD. Oke. Ya. Oke. Ada lagi mau bertanya sebelum kita tutup? Marika, izin mau tanya lagi ke Pak Gideon. Ya. Oke. Pak Gideon, ini sedikit mengenai cara pemasarannya. Pak Gideon itu kan di USA, ya. Nah, bagaimana kalau misalnya orang bule itu, ya,
Eropa gitu ya, bagaimana kita memprospeknya dan membuat mereka tuh keyakinan, karena mungkin mereka punya pola pikir yang mungkin berbeda dengan Asia. Mungkin boleh kasih tips gitu. Ya, jujur ya, saya di Amerika ini enggak terlalu antusias, jujur saya. Karena dari pihak perusahaan memang sampai sekarang belum ada support sama sekali. Jadi fokus saya itu hanya untuk kesehatan. Nah, kalau untuk orang bule, orang Amerika, saya nggak tahu Eropa ya, orang Amerika ini orangnya sensitif. Jadi kita nggak bisa main meyakinkan seperti, oh ini bagus, ini bagus, ini bagus. Mereka kebanyakan akan riset. Nah, kita harus persiapkan data. Kalau sama orang-orang bule itu, kita harus persiapkan data, literaturnya dalam bahasa Inggris, kemudian hasil risetnya dalam bahasa Inggris, kemudian itu hak patennya dalam bahasa Inggris. Kasih mereka suruh belajar sendiri. Ya. Kita nggak bisa ngomong. Makin kita ngomong, makin mereka nggak percaya. Itu orang Amerika cara berpikirnya begitu. Oke, Ya, jadi jadi saya udah ketemu dokter gitu ya. iya, jadi kasih literatur aja. Oh, mengenai literatur apa? Mengenai ginjal, literatur mengenai terus cara kerjanya ini, subarasi, ucukusi, ya, risetnya bagaimana? Itu mesti minta sama kantor ya, office, tolong data-data itu dipersiapkan betul-betul. Terus kita bilang ini nutrisi, jangan sekali-sekali ngomong ini obat. Oke. Ya, orang bule kalau bilang obat nanti dikejar kamu, FDA-nya mana? Ya, dari perusahaannya, farmasinya apa? Itu. Tapi kalau ini bilang makanan sehat, nutrisi, nah mereka tahu, gitu loh. Dan kalau mereka sudah konsumsi, biasanya konsumsi terus. Karena mereka udah minded-nya kesehatan, itu bukan untuk cari duit. Nah, nanti setelah mereka sudah konsumsi, baru kita approach untuk bisnisnya bagaimana. Tapi selama ini saya nggak pernah approach untuk bisnisnya, karena saya tahu akan menyulitkan diri saya sendiri di Amerika. Tuh. Nah, di Eropa pun saya nggak tahu. Nah, betul. Memang pertanyaan saya kedua itu adalah begini. Kalau ini kan kebetulan kita belum ada FDA approve khusus untuk di Amerika. Jadi kalau Pak Gideon kemarin kan saya membeli sekaligus 60 box gitu ya. Biasanya kan kita sertakan MSDS segala macam ya. Tapi kalau skala itu kan bisa kita ada resiko pajak, ya kan? Resiko ditanya orang FDA, kenapa kok masuk begitu banyak? Ya, karena kalau kita bilang, oh saya mau konsumsi sendiri nih, tapi kok banyak banget gitu. Nah, kira-kira itu diawasi nggak atau gimana oleh orang FDA atau dicurigai gitu loh. Terus kita gimana siasatinya kalau masuk dalam skala besar, apakah dipecah-pecah atau gimana Pak Gideon? Mohon arahannya. Dipecah-pecah, karena saya pengalaman sekali, saya pesen banyak, langsung 60 box, itu langsung ditahan di custom. Ya, sampai 1 bulan baru keluar. Itu pun dengan susah payah saya minta surat dokter. Itu untungnya saya waktu itu masih cuci darah. Oke. Kalau sekarang mungkin nggak bisa, karena saya nggak punya data-data. Kalau dulu saya langsung minta rumah sakit, saya minta bukti bahwa saya cuci darah, kliniknya ini, dokternya ini. Saya maju ke custom, saya tunjukkan ini, saya pakai sendiri. Baru mereka percaya. Jadi nggak ditanya, izin ekspor import segala macam. Tapi kalau saya sekarang ini, saya pasti ditanya. Izin ekspor import, kalau nggak punya, ya langsung ditolak, dikembalikan ke negara asal, atau kena denda. Dan itu berat itu. Makanya sekarang saya kalau datang kan saya pecah-pecah. Saya pecah-pecah, paling banyak 12 box. Nah, itu kita bisa bilang untuk konsumsi sendiri, nggak masalah. 12 box itu open box dulu, baru repacking. Misalkan kalau kita ini kan iya, memang harus gitu. Jadi di open box, boxnya dilipat, di repacking lagi, di double tape, udah. Ya, weekend saja. Gitu. Karena pajak kan di pajaknya. Enggak. Oh enggak ya? Enggak. Oke. Enggak kena pajak.
Terima kasih Pak Gideon, arahannya luar biasa. Sama. Iya. Kalau ke Jakarta kontak-kontak ya, nanti kita bisa ketemuan. Oke. Nanti minta nomor Ya, WA-nya bisa. Pak Gideon. Yang mau kontak saya juga. Yang mau kontak saya ya, tolong dicatat nomor telepon saya. Iya, Siap. Yang mau traktir saya juga. Yang mau traktir saya juga boleh ya. Catat. Oke, nanti Leni yang kasih ya. Leni yang kasih dulu. Nomor telepon saya. Jadi boleh. Iya. Ya. Dalam perjalanan. Saya senang sekali bisa bantu informasi ya. Ini kan apa ya, kemanusiaan ya. Saya lebih cenderung untuk orang yang sehat mau apa itu saya senang gitu loh. Iya. Oke, teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada kita tutup. Ibu iPhone, Ibu Tumiati ya? Ibu iPhone. Ini kalau boleh tahu ini dari mana aja? Seluruh Indonesia ini ya? Iya, Ibu. Palembang. Dari Palembang, Medan, Palembang, Pak. Semarang, Kalimantan, Pak. dari Banten, dari Bali. Manado, Pak. Aduh, Dari Papua. luar biasa ya, tetap semangat ya. Dari Ambon. Wow, dari Ambon juga. Ada yang dari Papua. Dari Papua juga ada ya? Medan juga, Pak. Waduh. Manado juga, Pak. Manado. Wow, Manado. Manado di sini. Sampai Merauke, Pak Gideon. Iya. Nah, Wah, bagus lah, bagus. Oke, teman-teman, ada lagi yang mau bertanya? Sebelum kita tutup. Ya, silakan. Kak Rika, foto yuk rame-rame. Oh, silakan. Siapa yang mau ambil foto rame-rame, silakan. Oh, foto rame-rame. Oh, nggak Kayaknya bisa. mesti pakai laptop deh. Bisa. Aku mau tanya dulu Bisa. Kak Rika, boleh? Mbak Indra Udah masih ambil nanti. indoor kan? TikTok Morning Membara, ya. Bukain jadi foto sama-sama. Ada juga fotonya Mbak Indra. Oke, teman-teman. Oke, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan. Akan lagi belum? Mau tanya, Kak, mau tanya. Oh, siapa Ya, ini? silakan. Silakan. Halo Pak, saya Yati dari Ambon. Saya mau tanya, selama Bapak cuci darah, apa ada tindakan lain selain cuci darah untuk sesaknya, Pak? Nggak ada. Sesak itu kan karena efek dari air yang naik ke paru-paru aja. Jadi setelah cuci darah ya nggak apa-apa. Soalnya pengalaman saya, kakak kandung saya sendiri kan pasien cuci darah juga, Pak. Tapi sesaknya itu, selama sesak itu dikasih tindakan keluarkan cairan dari paru-parunya. Iya. Berarti memang paru-parunya penuh air. Iya. Nah, kan sudah berapa kali dilakukan tindakan pengeluaran cairannya itu, tetapi pas sudah kelima atau keenam kali gitu, cairannya itu katanya dokter sudah terjadi pembekuan. Jadi kemarin hasil dari pemeriksaan dokternya juga sudah terlambat, maksudnya sudah terjadi pembekuan, maksudnya kenapa dari awal-awal tidak dikasih tahu, maksudnya resikonya apa ketika tindakan pengeluaran cairan itu dilakukan, mungkin ada resiko-resiko apa. Kemudian pas sudah tahu kalau ada pembekuan itu, Pak, kan rencananya mau dirujuk ke Makassar, tapi sudah terlambat. Karena sesaknya itu kan katanya sudah tidak bisa naik pesawat, takut nanti terjadi apa-apa. Iya. 1 minggu setelah dokter bilang sudah tidak bisa, harus dirujuk, 1 minggunya langsung meninggal. Tapi sudah konsumsi Subarasi, tapi mungkin konsumsinya kan memang harus mungkin banyak. Iya. Jadi perbedaannya Gini. juga. Kalau
Cuci darahnya pakai apa, Pak? Klinik atau cuci darah di rumah? Di rumah sakit. Di rumah sakit ya. Di rumah sakit itu saya nggak berani memastikan bahwa itu setting mesinnya. Karena nggak mungkin kalau setting mesinnya benar, itu pasti airnya pasti keluar maksimal. Ya memang kalau dipaksa dikeluarkan airnya itu lewat darah, itu memang apa ya, nanti jadi orangnya itu akan seperti saya dulu pernah, itu kalau cairan dikeluarkan terlalu banyak, airnya jadi tekanan darahnya drop. Tekanan darah drop, ya rasanya seperti sesak napas. Itu rasanya seperti sesak napas. Nah itu kalau udah begitu, mestinya disetting lagi sama susternya itu, sama dokternya, baru bisa normal lagi. Jadi itu saya rasa dari pengalaman saya itu setting mesinnya. Itu kalau bukan orang ahlinya, itu memang bisa akibatnya fatal. Bisa, jadi ya kalau ada kerasa sesak napas atau apa, sebaiknya langsung minta di setting lagi mesinnya. Waktu cuci darah itu loh ya. Setiap kali cuci darah itu kita juga jangan diem-diem aja. Gitu. Tapi kalau selama cuci darahnya sih emang nggak sesak, cuman sudah 2-3 hari setelah cuci darah itu baru sesak. Lo berarti cuci darahnya telat dong kalau begitu. Telat, udah schedule-nya 2 kali atau 3 kali seminggu. Ya, 2 kali seminggu. Nah, berarti kurang. Kalau orang seperti saya 3%, fungsi saya 3%, itu dokter nggak bisa ngasih 2 kali. Harus 4 kali. Itu karena ginjalnya sudah nggak berfungsi. Jadi harus, kan saya tadi kan bilang bahwa fungsi ginjal itu bekerjanya 24 jam dalam tubuh manusia. Ya, dalam tubuh kita manusia normal ini sekarang, ini kerjanya 24 jam ginjal itu. Nah, kalau 24 jam cuma diganti 2 kali seminggu ya pasti kurang. Betul enggak? Iya. Iya kan? Kalau bisa kan tiap hari harusnya. Gitu loh. Karena fungsi ginjal yang normal ini kan 24 jam, nggak pernah berhenti loh. Nah, sekarang fungsinya apa? Nggak berfungsi ginjalnya. Harusnya 24 jam kita cuci darah, harusnya. Tapi kan nggak bisa. Nah, makanya di schedule 3 kali atau 4 kali. Nah, kalau 2 kali, padahal ginjalnya udah nggak berfungsi, ya otomatis. Berarti telat. Itu sesak napas efeknya. Jadi mungkin karena itu karena persoalan biaya bisa, makanya dokter nggak ngasih 3 kali, 4 kali, cuma 2 kali, karena mungkin BPJS atau apa, nggak tahu di Indonesia ya. Kalau di sini sih untung, saya beruntung di Amerika. Jadi di cover semua, jadi 4 kali, 5 kali semua juga nggak apa-apa di sini. Di Amerika, kalau di Indonesia memang karena mungkin kendala biaya, kendala transportasi, macam-macam, sehingga akhirnya diirit, akhirnya begitu. Jadi sesak napasnya bukan karena sesak napas pembekuan ya, karena cuci darahnya kurang. Lebih cepat pengeluaran darahnya dikeluarin. Iya, gitu. Yang Sayang ya. pembekuannya itu sudah kata dokter sih Pak, maksudnya sudah ada gumpalan apa pembukuan gitu, makanya harus. Iya pasti, karena telat, karena nggak teratur cuci darahnya itu aja. Telat. Yang saya rasakan tuh waktu cuci darah 4 jam terus dibikin 2 jam lah, sama seperti itu. Saya langsung langsung penuh air. Gitu lah, itu kalau terus-terusan begitu ya mati. Ya. Gitu ya. Makasih Pak. Sama-sama. Oke, ada yang bertanya lagi? Teman-teman, silakan. Monggo. Pak Giovanni Filipus mau bertanya nggak? Silakan. Selamat malam, Pak Gideon. Ini dari NTT, Pak. Malam. Pak Gideon mau tanya, waktu cuci darah sampai 4 kali seminggu itu takarannya
berapa ya Pak ya? Bapak minum hanya 2 aja Pak ya? 2 pagi, 2 malam saja? Iya, itu waktu pertama itu. Jadi 4. Satu hari 4. Oke. Jadi Jadi kalau Bapak saya mau jalan... coba ya, karena saya mau coba, bukan takarannya harus segitu, enggak. Saya coba. Oke. Nah, itu baru 100 ya, bukan Masih SOP 100 itu sampai bulan Juni kalau nggak salah. belum masuk. Belum ada separasi, suku belum. Jadi full SOP 100 ya Pak? Ya, Pak SOP Gideon, 100 itu. Wah, luar biasa Pak ya. Jadi selama 6 bulan ya Pak itu ya Pak ya? Ya, SOP 100 saya. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama. Jadi Utsukushi itu masuk 2021 kalau nggak salah ya Pak ya? Pak Gideon. Ya, saya setelah saya diperiksa prostat saya itu saya baru minum Utsukushi. Sebelumnya saya enggak minum Utsukushi. Iya. Sebenarnya Subarasi itu mau di launching di Januari pas Oktober itu udah diiniin 2020 teman-teman gitu. Itu. Dan itu kan stok kosong itu, waduh itu gawat itu. Banyak yang pada membantu. 3 bulan kemudian begitu masuk semua di kampus sampai berantem hanya gara-gara nggak teratur. Iya. Salam kenal Pak Gideon semuanya. Mau nanya. Salam kenal. Ya, silakan. Ya. Di mana tinggal di LA? Saya di West Covina. Aku di Pasadena. Oh, ada. Oh, dekat dong Pasadena. Oh, ada Iya. Nggak terlalu jauh sama West Covina. Iya. Pasadena di mana? Di depan Rose Bowl persis. Oh, wow. Di Rose Bowl. Iya. Boleh tahu siapa yang di Pasadena ini? Norma Sibarani. Oh, oke. Anak saya sebenarnya yang member itu anak saya di Indonesia di Depok. Nirmala Ratnasari. Itu anak saya. Jadi aku dikirimin karena aku juga punya punya diabetik, bukan ginjal, aku mah belum sampai ginjal gitu kan. Aku cuman ada darah tinggi, ada diabetik. Iya, diabetik. Jadi aku juga ini juga aku lagi order lagi, ini udah hampir habis. Gulanya udah pakai insulin injection atau pil? Belum ya, udah. Belum. Itu dijaga Bu, dijaga ya, jangan sampai naik lagi. Makanya nomor 1 makanan, udah jangan minum Coca-Cola lagi. Walaupun diet Coke udah stop. Soda enggak. Kopi paling ya mungkin 2 kali seminggu, kopi pagi doang pakai ya. gula tapi jangan pakai gula. Enggak. Iya. Tapi kadang-kadang aku campur sama itu kopi saset, ya itu kan ada gulanya juga. Tapi aku tambahin Ibu Tibarani pakai stevia, Ibu Tibarani. Ya. Pakai stevia. Oh, stevia ya, bagus. Enggak ada. Oh, Lebih enak daripada sakarin. Jangan sasetan. Terus apa dong? 10 kalori. Yang pahit. Yang pohon. Iya, aku campur sama itu kopi kapal api juga kan suka ada. Jadi aku campur itu 1 sendok supaya lebih kental gitu. Jadi kan nggak terlalu pahit gitu lah. Untuk 1 gelas. Iya. Anak saya di Depok itu. Coba dicampur sama dark coklat aja Bu. Nah tuh, benar. Dark coklat ya. Yang base itu loh. Iya. Tahu. Dark coklat itu kan bagus untuk saraf. Iya. Ya itu. Jadi aku konsumsi sebenarnya udah tahun nih ya. Kan yang jadi aku bawanya dari sana itu yang bocor nggak kedengeran. Ketumpuk suaranya. Paling 4 box gitu. Kalau aku mah. Nggak apa-apa, rutin aja minum. Itu kan bukan makanan, bukan obat. Jadi kan nggak ada ukuran dan nggak ada side effect-nya. Iya Pak.
Jangan stop ya, minum terus. Itu kita butuh semua nutrisi itu. Amin, amin. Iya. Teman-teman, setelah kita cerita Pak Gideon ya, teman-teman kalau nggak ada orang yang gagal ginjal atau gagal ginjal, kira-kira apa yang teman-teman bisa simpulkan? Karena kalau ya jadi konsultan AFC mengatakan kepada orang yang gagal ginjal yang udah cuci darah atau yang mau cuci darah, ya kalau boleh bersabar, karena ini kan makanan teman-teman ya. Jadi jangan lagi, oh ini kenapa Pak, ini gimana gitu. Nah seperti Pak Gideon tadi bilang, ginjalnya tinggal 3%. Nah otomatis cuci darahnya kalau boleh 24 jam. Kan itu tadi karena di Indonesia ini kita tidak dapat diagnostika, jadi memang ya biaya lagi atau bagaimana itu pasti ada kendala-kendala teman-teman gitu. Gitu. Jadi kalau Pak Gideon itu beruntung lah, di Amerika tuh bisa kapan aja beliau mau cuci darah bisa gitu teman-teman. Iya. Jadi itu kan sih kalau memang masalah pengobatan di sini ya kita masih sangat terbantu ya. Jauh beda dengan di Indonesia. Kita di sini kita masuk kok, UGD langsung kita udah mendarat, udah mau mati. Kita mah nggak ditanyain ada duitnya nggak itu katanya, nggak ada tuh. Selamatkan dulu langsung ditangani ya. Langsung ditangani dulu, semuanya prosesnya udah ini. Lu pulang dulu ntar baru dikirimin bill. Keren. Kalau di Indonesia gimana Nang? Bisa bayar kalau nggak bisa bayar. Kalau di Indonesia ya. Bayar. Aku pernah di rumah sakit Islam sini kan, bawa teman dibilang gini, Bu, udah ada uang untuk ini ya Bu katanya, untuk inap. Kali langsung digituin teman-teman. Indonesia. Nunggu di Indonesia ya begitu. Cucu ponakan saya begitu, umur setahun. Di rumah sakit Tangerang. Iya. Jadi karena nggak ada duit, nggak langsung bisa dirawat itu anak. Jadi di Indonesia ya maaf ya, memang duit itu lebih utama daripada nyawa manusia. Betul Pak. Jadi memang kasihan. Tapi kan sekarang Pak Gideon sudah gratis, Pak Gideon. Di mana? Di Indonesia ya? Di Indonesia. Wah, syukur kalau begitu ya, ada kemajuan lah. Generik tapi Pak Gideon. Aduh.